Bab 391, Kekuatan Air Asal, Aliran Waktu Sage Agung. Menarik. Cacing api emas tercengang. Antena di dahinya menjadi lebih kuat. Ia segera memuntahkan aliran api serangga. Mulut ulat kecil itu menggembung saat ia menyerap esensi jiwa api di tubuhnya. Ia, yang telah menyerap beberapa api jiwa, sudah sangat berpengalaman dalam hal ini. Ia dapat menyerap api serangga. Nada bicara cacing api emas mulai berubah. Sepertinya ia benar-benar mengendalikan kekuatan api di tubuhnya. Ayo, cacing hijau kecil, biarkan aku melihat seberapa banyak api serangga yang dapat kau serap. Cacing api emas tiba-tiba memuntahkan api hijau besar. Esensi jiwa api di tubuh ulat kecil itu beredar saat ia membuka mulutnya dan menyerapnya. Api menjadi semakin tebal. Sesaat kemudian, cacing api emas terbatuk dan apinya pecah. Kupu-kupu suci leluhur agung meliriknya. Aku perlu bernapas. Ulat api emas berkata, sepertinya memang sangat berpotensi. Ia harus mampu menyerap api serangga sesuka hati. Selanjutnya, aku harus mencoba api emas pemakan jiwaku. Kali ini, kupu-kupu suci leluhur agung tidak menghentikannya. Ulat api emas kembali menyemburkan api emas, melompat dengan cahaya pemakan jiwa. Ia dengan hati-hati mengendalikan api dan mendekati ulat kecil itu perlahan. Melihat ini, token energi misterius tiba-tiba muncul di atas kepala ulat kecil itu. 4 api berbeda menyala di sekitar token itu, berputar. Dalam sekejap, api emas pemakan jiwa yang lambat itu tampak tak terkendali saat ia dengan gila-gilaan melesat ke arah token itu. Ulat api emas itu terkejut. Ia benar-benar merasakan api emasnya melonjak tak terkendali. Bahkan api emas di tubuhnya mulai gatal. Berikan padaku. Seluruh tubuh ulat kecil itu terbakar oleh api. Cahaya seperti api melonjak di tubuh ulat kecil itu. Itu adalah cahaya api pamungkas yang dipancarkan oleh esensi jiwa api. Secara bertahap, nyala api kelima muncul di token api ilahi ibu kota ulat kecil itu. Setiap saat, seluruh tubuhnya secara bertahap tertutup oleh nyala api emas ini. Di dalam nyala api emas, kekuatan jiwa yang menyertainya terus-menerus menyatu dengan esensi jiwa api, menyebabkan kultivasi kekuatan jiwa ulat kecil itu terus meningkat. Melihat pemandangan ini, hewan peliharaan jiwa itu benar-benar tercengang. Cacing api emas langsung tercengang. Nyala api emas di tubuhnya awalnya mengalir pergi. Itu baik-baik saja di dalam tubuh. Itu masih bisa mengendalikannya sedikit. Begitu meninggalkan tubuh, itu mengalir tak terkendali ke cacing hijau. Seolah-olah itu secara otomatis tertarik, tetapi juga seolah-olah itu dipanggil. Cacing api emas, apakah kamu melepaskan terlalu banyak nyala api emas? Tanya kupu-kupu roh hijau. Sial, apakah kamu pikir aku mau? Cacing api emas berkata dengan marah, api emasku tidak terkendali. Di mana kamu menemukan cacing hijau ini? Ini adalah cacing hijau sialan. Aku akan percaya jika kamu mengatakan itu adalah leluhurku, Kaisar Cacing Api Suci. Kaisar Cacing Api Suci adalah binatang jiwa berjenis serangga kuno yang telah punah di era purbakala jauh. Ia adalah penguasa di antara binatang jiwa berjenis serangga. Saat ini, dengan 2 hewan peliharaan berjenis serangga yang sudah dikenalnya, api dan serangga, mereka semua adalah keturunan dari penguasa ini. Kupu-kupu roh hijau mengetahui hal ini. Namun, apakah itu dibesar-besarkan? Tidak, tidak. Cacing api emas segera berkata, cepat dan hentikan. Asal mula api emasku akan segera dihisap kering. Apakah kau pikir kami akan percaya omong kosongmu? Kupu-kupu suci leluhur agung tertawa, kau sendiri yang mengatakannya. Itu hanya cacing hijau. Kau bisa memasaknya dengan apimu. Kau adalah cacing api emas pemakan jiwa. Manusia di luar sana semua menilai kau sebagai binatang jiwa peringkat raja. Bertahanlah sedikit lebih lama dan biarkan ia melihat batasmu. Petik 2. Cacing api emas. Setelah waktu yang lama, ulat kecil itu bersendawa. Token api ilahi ibu kota di kepalanya secara bertahap menyatu ke dalam tubuhnya. Di kejauhan, anggota tubuh cacing api emas tidak stabil. Antena di kepalanya sangat redup, dan seluruh tubuhnya memancarkan warna pucat. Ses. Ulat kecil itu tampaknya memahami sesuatu dan berteriak malu. Jangan khawatir, tidak apa-apa, kata kupu-kupu suci leluhur agung. Ia hanya akan lemah paling lama beberapa hari. Tidak ada yang serius. Begitu. Tidak apa-apa. Ulat kecil itu mengangguk. Petik 2. Cacing api emas. Pohon perang kuno mungkin tidak tahan. Cabang-cabangnya berdesir dan menyebarkan kekuatan hidup hijau ke cacing api emas. Baru saat itulah cacing api emas berdiri dan pulih dengan hebat. Ia menatap ulat kecil itu dengan mantap sambil berlinang air mata.
Ulat kecil itu terkejut. Mungkinkah ia telah menyerap terlalu banyak api? Ia segera memanggil beberapa kali. Haruskah ia mengembalikannya? Tidak apa-apa. Kupu-kupu suci leluhur agung melanjutkan, ia hanya senang menemukan serangga yang dapat mewarisi kekuatannya. Enyahlah, umpat cacing api emas. Setelah memarahinya, ia terdiam lagi. Matanya dipenuhi air mata karena sebagian dari Golden Flame Origin-nya telah tersedot. Ia tidak akan pulih dalam beberapa hari. Tanpa beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade, itu mustahil. Namun, emosinya rumit. Ini karena, setelah bertahun-tahun, ia memang serangga pertama yang hanya bisa mewarisi kekuatan warisannya. Meskipun itu adalah cacing hijau, cacing api emas menghela nafas dan menatap ulat kecil itu. Serangga kecil, kau telah menyerap Golden Flame-ku. Kau harus mempelajari keterampilan jiwa juga. Ulat kecil, tidak, aku tidak ingin belajar lagi. Jika aku belajar terlalu banyak, Wang Che pasti akan menekanku saat aku kembali. Kurung buka tanda tanya. Biao, tidak hanya Soul Devouring Golden Flame-ku yang sangat kuat, tetapi juga merupakan api yang dapat melahap energi, kata cacing api emas, terutama kekuatan jiwa. Namun, pada saat yang sama, Golden Flame ini juga akan melahap kekuatan jiwa pengguna itu sendiri, jadi kultivasi ras kita tidak pernah tinggi. Tetapi pada saat yang sama, meskipun tingkat kultivasiku tidak tinggi, kekuatanku sangat kuat. Terus terang, kupu-kupu tua ini mungkin bukan tandinganku. Karena begitu ia terikat oleh api emas, ia tidak dapat dipadamkan. Selama ia tidak dapat dipadamkan, kekuatan jiwa di tubuhnya akan berkurang dengan cepat, dan kekuatannya akan menurun tajam. Pada saat yang sama, jika ia menempelkan api emas ke benang dan menyerang lawan, ia juga dapat menyerap kekuatan jiwa lawan. Pada saat yang sama, jika kamu mengolah api emas pemakan jiwa hingga batasnya, ia juga memiliki kemampuan legendaris, simulasi jiwa. Ia dapat menyerap kekuatan jiwa di tubuh pihak lain melalui benang cacing penguras jiwa dan merasakan fluktuasi kekuatan jiwa pihak lain untuk mensimulasikan gerakan keterampilan jiwa pihak lain. Di era kuno terpencil, Kaisar Cacing Api Suci ras kita mengandalkan gerakan ini untuk menjadi penguasa dunia di era kuno terpencil. Sayangnya, belum lagi simulasi jiwa, bahkan dalam api emas pemakan jiwa, hanya aku, cacing api emas, yang mengolahnya. Ulat kecil itu merasa sangat hebat. Ia memutar ekornya dan api emas muncul. Benar sekali, ini apinya. Ulat api emas berkata dengan gembira, aku tidak menyangka kau bisa menggunakannya sekarang. Ini adalah api yang tidak bisa dipadamkan. Ia hanya bisa ditekan dan dipatahkan. Selain itu, ia tidak bisa ditekan dengan kekuatan jiwa karena ia akan melahap kekuatan jiwamu. Ulat kecil itu menjerit. Kau bilang untuk memadamkannya dengan air. Cacing api emas menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Kekuatan api emas pemakan jiwa bukanlah sesuatu yang bisa dipadamkan oleh air. Begitu binatang buas jiwa yang berspesialisasi dalam kekuatan air disentuh, mereka pada dasarnya akan menghilang, kecuali beberapa yang sangat istimewa. Namun, mereka semua adalah binatang buas jiwa penguasa era kuno jauh. Mereka pada dasarnya mustahil ditemukan sekarang. Kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Ngomong-ngomong, karena kamu sudah memahami ini, kembangkan benang cacing penguras jiwa dengan baik. Di masa depan, saat kamu keluar, kamu bisa melawan siapapun yang kultivasinya di bawah 100.000 tahun. Cacing api emas berbicara dengan berani. Kupu-kupu suci leluhur agung tidak membantah karena mengatakan yang sebenarnya. Sebagai salah satu dari sedikit binatang jiwa kuno tipe serangga yang berspesialisasi dalam api, kekuatan tempur cacing api emas luar biasa di hutan jiwa leluhur. Di seluruh gunung binatang segudang, tidak banyak binatang jiwa kuno tipe serangga yang bisa dibandingkan. Terutama kemampuan khusus ini, mungkin ada beberapa jiwa bela diri manusia di dunia luar yang memiliki kemampuan api yang sama, tetapi mereka jelas sangat langka. Namun, ulat kecil itu membidik ekornya. Ia berpikir sejenak dan menyemburkan aliran air ke ekornya. Api emas itu langsung mengeluarkan suara mendesis sebelum padam. Dalam sekejap, udara menjadi sangat sunyi. Cacing api emas mengembangkan mulutnya yang kecil menjadi ukuran yang sangat besar. Di sampingnya, kupu-kupu suci leluhur agung juga memiliki mulut yang sangat besar dan tercengang. Bahkan pohon perang kuno yang jauh pun berhenti bergerak. Ulat kecil itu menjerit. Itu padam. Itu bukan apa-apa. Apa itu? Suara cacing api emas bergetar. Jika firasatku tidak salah, kupu-kupu suci leluhur agung berbisik, itu seharusnya esensi air asal, kekuatan air asal.
Itu kekuatan makhluk itu. Pohon perang kuno bergumam, penguasa kuno yang telah hilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya sebenarnya masih ada di dunia. Selain air asal, tidak ada air lain yang dapat memadamkan api emas dengan mudah. Garis keturunan naga sejati, kekuatan air asal. Kupu-kupu suci leluhur agung tidak percaya, dan api misterius di tubuhnya. Tidak, ini adalah hewan peliharaan jiwa yang dapat dilatih oleh manusia. Raja surgawi manusia mana yang memiliki kemampuan ini? Belum lagi hal lain, hanya garis keturunan naga sejati saja yang hampir langka. Kontrak jiwa yang ditandatangani oleh naga sejati tertinggi dan manusia dapat dihitung dengan satu tangan sejak era kuno yang jatuh. Sedangkan untuk dunia modern, tidak ada lagi hewan peliharaan jiwa tipe naga dengan garis keturunan naga sejati murni. Bahkan jika ada, hampir mustahil untuk menandatangani kontrak kehidupan dengan manusia. Karena jika ada, itu pasti akan dipelihara oleh orang tua naga sejati. Itu tidak akan mudah dipelihara oleh manusia. Air asal bahkan lebih luar biasa. Tidak heran begitu banyak kekuatan warisan senior ingin menyerbu, kupu-kupu roh hijau tidak bisa berkata-kata. Potensi apa ini? Tidak heran itu tidak dapat berevolusi, dengan potensi seperti itu, bagaimana itu dapat dirangsang dengan sedikit kultivasi ini? Kupu-kupu suci leluhur agung mendesah. Dengan kekuatan sebesar itu, hanya dengan mengembangkannya, ia dapat berevolusi. Hanya garis keturunan naga sejati yang membutuhkan basis kultivasi yang sangat tinggi untuk berevolusi, apalagi kekuatan lainnya. Jika ia memiliki kekuatan air asal, apakah sage agung aliran waktu sudah ada di sini? Cacing api emas tiba-tiba berkata, jika ia memiliki garis keturunan naga sejati, itu seharusnya cukup untuk membuat sage agung aliran waktu muncul, kan? Hanya sage agung aliran waktu yang dapat sepenuhnya merangsang potensi air asal, kan? Yo, siapa yang memanggilku? Bab 392, haruskah aku membawamu bermain? Suaranya tajam dan jelas. Ulat kecil itu mendongak dan melihat seorang wanita manusia berjalan mendekat. Ah! Ketika ia melihat bagian bawah tubuhnya, ia menemukan bahwa dua tentakel bergerak perlahan. Ses! Ulat kecil dan pedang magnetik harta karun beruang di belakangnya berkicau. Itu sebenarnya setengah manusia dan setengah binatang. Sage agung aliran waktu. Melihat pendatang baru itu, sosok kupu-kupu suci leluhur agung berubah sedikit, dari 100 meter menjadi beberapa meter. Jelas, mereka sangat menghormatinya. Aku tidak menyebutnya begitu. Cacing api emas mendengus dan tidak peduli. Melihat bahwa sage besar aliran waktu telah tiba begitu cepat, jelas bahwa mereka telah pergi untuk melapor terlebih dahulu. Dasar serangga api kecil, kau benar-benar membuat mereka khawatir setiap tahun. Wanita setengah manusia, setengah binatang yang disebut sage besar aliran waktu melotot ke arah cacing api emas. Lupakan saja, kupu-kupu tua, mengapa kau memanggilku ke sini kali ini? Kupu-kupu suci leluhur agung mengangguk dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Cacing api emas bergema dari waktu ke waktu. Setelah mendengar ini, sage besar aliran waktu merenung sejenak dan menatap ulat kecil itu. Ulat kecil itu, petik 2. Sage besar aliran waktu. Itu memang garis keturunan naga sejati. Sang sage agung aliran waktu mengangguk sedikit dan berkata, ia juga mengendalikan kekuatan api dan air asal. Ia memang luar biasa. Saya menduga bahwa ia tidak dibudidayakan oleh manusia, tetapi ia memiliki kontrak kehidupan, kata kupu-kupu suci leluhur agung. Saya heran bagaimana manusia membuatnya begitu kuat. Sage agung aliran waktu tersenyum dan berkata, ia mungkin memiliki lebih banyak kemampuan daripada yang Anda pikirkan. Sage agung aliran waktu tercengang. Sage agung aliran waktu berjalan ke ulat kecil itu dan menepuk kepalanya. Elang emas berkata bahwa tidak banyak hewan peliharaan jiwa tahun ini. Sang sage agung aliran waktu tersenyum, saya tertawa terbahak-bahak. Saya harus membiarkannya melihat seberapa kuat makhluk kecil ini. Elang emas, sang sage agung aliran waktu ragu-ragu. Gunung binatang ribuan menggunakan gelar sage agung untuk membedakan binatang jiwa yang telah berkultivasi di atas 100.000 tahun. Namun, beberapa di antaranya sangat istimewa. Mereka tidak memiliki kultivasi 100.000 tahun, tetapi mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan binatang jiwa yang telah berkultivasi 100.000 tahun. Golden Eagle Great Sage adalah salah satunya. Tidak hanya usianya belum mencapai 100.000 tahun, tetapi usianya baru 80.000 tahun. Namun, ia sangat kuat dan merupakan salah satu Great Sage yang sangat terkenal di Myriad Beast Mountain.
Coba kupikirkan. Aku tidak bisa melepaskan harta karun sekecil itu. Time Flow Grid Sage menatap ulat kecil itu. Ulat kecil itu merasa merinding. Seolah-olah ia bisa melihat tatapan Wang Che yang menyemangati. Maksudmu, meninggalkannya? Mata Golden Flame Worm berbinar, itu ide yang bagus. Ya, bagaimanapun juga, ia adalah hewan peliharaan jiwa manusia. Time Flow Grid Sage berkata, kita tidak bisa mengambil cinta orang lain. Mereka menghabiskan banyak upaya untuk memelihara harta karun kecil ini. Apakah masuk akal bagimu untuk menjadi lebih kuat? Jika mereka melaporkannya kepada Raja Surgawi itu, kita tidak akan bisa menjelaskannya. Lagi pula, ini adalah festival Myriad Beast. Dunia luar sangat sensitif. Ada beberapa zona perang yang selalu ingin memisahkan gunung binatang buas ribuan kita. Tanah suci terakhir bagi binatang buas jiwa kita, dunia lain, didambakan oleh banyak manusia. Sang Sage Agung aliran waktu berpikir sejenak, hanya ada 3 hari untuk festival binatang buas ribuan. Penghalang yang aku buat di hutan jiwa leluhur hanya 3 hari. Itu hanya bisa diolah selama 3 bulan paling lama. Itu masih terlalu sedikit untuk itu. Waktu ini masih jauh dari cukup untuk mengaktifkan garis keturunan naga sejati dan mengolah api emas pemakan jiwa atau kekuatan air asal. Sayangnya, kolam transformasi naga tidak bersama kita. Sumber daya utama itu hanya dibuka sekali setiap 50 tahun oleh federasi. Itu hanya akan dibuka sekali sebelum kompetisi Master Jiwa kontrak profesional di seluruh federasi. Meskipun kita tidak memiliki tanah yang diberkati seperti kolam transformasi naga di sini, kita masih memiliki mata air naga berkualitas rendah. Selain itu kebetulan dibuka di Festival Binatang Buas Ribuan. Sang Sage besar aliran waktu perlahan menyelesaikan, namun, kolam naga sangat merepotkan sekarang. Senior naga Laut Awan Biru sedang mengalami kesengsaraan. Dia tidak bisa memasuki kolam naga untuk saat ini. Ini cukup merepotkan. Bagaimana kabar senior naga Laut Awan Biru? Leluhur Agung Kupu-Kupu Suci memiliki ekspresi serius. Situasinya tidak baik, kata Sang Sage besar aliran waktu. Kekuatan kesengsaraan surgawi terlalu kuat. Sudah ada 4 binatang jiwa yang mengendalikan kekuatan petir yang berbagi tekanan di dunia luar. Jika senior naga Laut Awan Biru ada di sini, garis keturunan anak ini seharusnya bisa sedikit terstimulasi, kan? Leluhur Agung Kupu-Kupu Suci menghela nafas, kami ingin mengajarinya beberapa keterampilan jiwa, tetapi rasanya agak sulit. Tidak hanya kemahirannya yang tinggi, tetapi kekuatannya juga sedikit konyol. Aku bertanya-tanya bagaimana Master Jiwa kontraknya memelihara anak kecil berusia 1 tahun ini menjadi begitu kuat. Kita masih harus mengakui bahwa dalam hal manusia melatih hewan peliharaan jiwa, mereka memang lebih baik dari kita. Sang Sage besar aliran waktu tersenyum dan berkata, terutama karena kontrak kehidupan memberi manusia rentang hidup yang relatif panjang, itu terlalu mengada-ada. Sang Sage besar aliran waktu berdiri dan berkata kepada ulat kecil itu, si kecil, ikuti aku. Aku akan membawamu untuk berkultivasi. Ulat kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, tidak. Aku datang ke sini untuk bermain dengan Bear Tracer dan yang lainnya. Aku di sini bukan untuk berkultivasi. Melihat ulat kecil itu menggelengkan kepalanya, Sang Sage besar aliran waktu sedikit tertegun. Ditolak. Setelah berpikir sejenak, Sang Sage besar aliran waktu berkata, haruskah aku membawamu bermain? Mata ulat kecil itu berbinar dan langsung mengangguk. Oke. Petik 2. Sang Sage besar aliran waktu. Sage besar, ia memiliki api emas pemakan jiwaku, cacing api emas di samping berbisik, namun, penggunaan api emas jauh melampaui itu. Ia baru saja mendapatkannya dan sudah bisa menggunakannya. Jelas, kendalinya terhadap api telah mencapai level tertentu. Kau harus membiarkannya melepaskan kekuatan sejati dari Soul Devouring Golden Flame. Jangan khawatir. Time Flow Grid Sage mengangguk, tidak hanya Soul Devouring Golden Flame tidak kalah dengan Origin Water di era kuno terpencil, tetapi Holy Flame Worm Emperor juga setenar para penguasa saat itu. Cepat atau lambat, ia akan melampauimu. Kau tidak perlu khawatir sama sekali. Petik 2. Golden Flame Worm. Adapun Old Butterfly, Time Flow Grid Sage bergumam, aku sudah memikirkannya. Apa yang akan kubawa untuk dimainkan selanjutnya mungkin membutuhkan salah satu keterampilan jiwamu. Keterampilan jiwa apa? Tanya Grand Ancestor Secret Butterfly. Ancestral Worm Secret Power, kata Time Flow Grid Sage perlahan. Grand Ancestor Secret Butterfly merenung sejenak dan berkata, Ancestral Worm Secret Power adalah kekuatan warisan dari Grand Ancestor Secret Butterfly klan kita.
Bukannya aku tidak mau mewariskannya, tetapi tingkat kesulitannya sangat tinggi. Aku butuh pohon perang kuno untuk menggunakannya bersamaku. Lagi pula, kekuatan suci cacing leluhur mungkin tidak efektif padanya. Memang, kata pohon perang kuno, kekuatan suci cacing leluhur adalah kekuatan yang digabungkan oleh klan pohon suci dan klan kupu-kupu suci. Itu membutuhkan tubuh serangga untuk memiliki kekuatan hidup rumput yang kuat. Sudah cukup bagus bagi serangga biasa untuk memiliki kekuatan hidup rumput. Ras pohon suci kita telah kehilangan metode kultivasi untuk inti energi seperti esensi kehidupan. Hanya binatang jiwa yang mengumpulkan esensi alami langit dan bumi yang akan membawanya bersama mereka. Itu pasti ras serangga. Yang pertama masih memilikinya. Namun, kondisi ras serangga sulit. Tidak ada lagi binatang jiwa yang memenuhi kondisi keduanya di dunia modern. Kupu-kupu suci leluhur agung terdiam. Bab 393, terlalu akrab. Sungguh konyol bagi kupu-kupu tua ini untuk tetap memiliki kekuatan abnormal seperti kekuatan suci cacing leluhur. Cacing api emas tersenyum dan berkata, meskipun serangga kecil ini kuat, tetap saja mustahil untuk mewarisi kekuatan ini. Ini hampir menjadi salah satu kekuatan teratas di antara makhluk jiwa ras serangga kita. Lagi pula, ini sangat berbahaya. Tetapi sejujurnya, tanpa perlindungan pohon perang kuno, kekuatan suci cacing leluhur kupu-kupu tua akan sangat berkurang. Aku katakan, Sage Agung aliran waktu, kau tidak perlu mengatakan ini, kan? Ulat kecil itu menggaruk kepalanya dengan ekornya. Ah, keterampilan jiwa lainnya. Ulat kecil itu menolak untuk mempelajarinya. Lupakan benang cacing penguras jiwa yang diberikan oleh serangga penyembur api, ia sudah sangat mengenalnya. Gerakan ini seharusnya tidak butuh waktu lama untuk dikuasai. Tidak harus. Sage Agung aliran waktu tersenyum misterius. Mungkin tidak kekurangan esensi kehidupan yang kau sebutkan. Pohon perang kuno dan kupu-kupu suci leluhur agung sedikit tertegun dan menatap ulat kecil itu. Tidak mungkin, kan? Kupu-kupu suci leluhur agung tidak mempercayainya, tubuhnya sudah memiliki kekuatan api dan air yang dahsyat. Bagaimana mungkin ia masih memiliki esensi kehidupan? Kau tidak menemukannya karena kekuatan yang dikendalikannya belum lama. Kekuatan ini belum banyak mengubahnya. Sage Agung aliran waktu berkata, jika ia memiliki 10.000 tahun atau bahkan puluhan ribu tahun kultivasi kekuatan jiwa sekarang, energi dalam tubuhnya akan memengaruhi semua aspeknya. Kupu-kupu suci leluhur agung dan pohon perang kuno ragu-ragu. Tidakkah kau akan tahu saat kau mencoba? Cacing api emas mengipasi api. Itu benar, kupu-kupu suci leluhur agung berkata, coba saja. Paling-paling, kau akan kehilangan sedikit kekuatan hidup. Jika anak ini benar-benar memahami kekuatan suci cacing leluhur, aku tidak akan menyesal. Baiklah kalau begitu. Pohon perang kuno mengangguk, sebenarnya cukup mudah untuk menguji esensi kehidupan. Dengan itu, pohon perang kuno melemparkan buah yang menggelinding ke kaki ulat kecil itu. Ulat kecil itu mengambil buah itu dan mengendusnya. Wangi sekali. Makanlah. Keluarkan bijinya. Pohon perang kuno tersenyum. Ulat kecil itu bergumam beberapa kali dan menghabiskan buah itu. Rasanya hangat dan nyaman. Ini adalah buah jiwa suci. Setelah memakannya, itu dapat meningkatkan level kekuatan jiwamu dalam waktu singkat. Pohon perang kuno melanjutkan, si kecil, setelah memakan makananku, apakah kau harus membantuku dengan sesuatu? Ulat kecil itu mengangguk. Setelah memakan makanan orang lain, ia memang harus melakukan sesuatu. Sekarang, kubur benih di tanah dan lihat apakah kau bisa membiarkannya tumbuh. Pohon perang kuno tersenyum dan berkata, selama gundukan kecil muncul, itu sudah cukup. Tidak perlu ada pohon muda yang muncul. Bukankah usahamu terlalu sulit? Cacing api emas tidak puas, tidak bisakah kau menggunakan kekuatan hidupmu saja? Jika memiliki esensi kehidupan, ia dapat langsung menyerapnya. Itu berbeda. Sebelumnya, kau tahu bahwa ia dapat menyerap api. Kita tidak tahu sekarang. Pohon perang kuno menggelengkan kepalanya, kita tidak tahu sekarang. Tidak semua hewan peliharaan jiwa dapat menahan esensi kehidupan. Bahkan jejak akan menyebabkan beban besar bagi mereka. Cacing api emas mendengus dan tidak membantah. Pada saat ini, ulat kecil itu memuntahkan benih dan membuat lubang dengan ekornya. Entah mengapa, melihat ulat kecil itu menggali dengan ekornya, pohon perang kuno memiliki firasat yang kuat. Ulat kecil ini mungkin akan mengejutkannya. Sama seperti itu, kupu-kupu suci leluhur agung juga samar-samar merasakan hal ini. Ia terlalu akrab dengan ini, kata kupu-kupu roh hijau. Keahlian menggunakan ekornya untuk menggali lubang telah mencapai puncaknya. Namun,
Setelah menggali lubang, ulat kecil itu mengubur benih dan tidak segera mengisinya. Seluruh tubuhnya mulai bersinar sedikit. Cahaya kuning kecoklatan dan kekuatan misterius terus muncul dari tubuhnya. Ulat kecil itu menusukkan ekornya ke tanah. Semua binatang itu terdiam. Saat berikutnya, tanah mulai muncul di ekor ulat kecil itu. Ini, sang sage besar aliran waktu sedikit tertegun seolah tidak dapat mempercayai ini. Tanah coklat murni secara bertahap memenuhi lubang itu. Ulat kecil itu menarik keluar ekornya dan dengan terampil menumpuknya. Kemudian, ia meletakkannya di atas dan memuntahkan air asal murni. Air asal membasuh ekornya dan mengalir ke tanah di bawahnya. Ia sangat akrab dengan detailnya. Semua binatang itu tercengang. Kemudian, cahaya di sekujur tubuhnya berubah sedikit saat bola kekuatan hidup hijau muncul. Kebangkitan rumput menyebabkan seluruh tubuh ulat kecil itu tercetak dengan pola kehidupan khusus. Kekuatan hidup tak terbatas terus-menerus meletus dari tubuh ulat kecil itu. Ini adalah suara pohon perang kuno bergetar. Kehidupan, esensi, kekuatan hidup yang tak tertandingi. Kupu-kupu suci leluhur agung bergumam, orang kecil ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Ses, ses, ulat kecil itu berteriak. Cahaya kehidupan mulai jatuh dari tubuhnya ke gundukan tanah. Pada saat berikutnya, gundukan kecil itu mulai bergetar dengan kecepatan yang terlihat. Dalam beberapa menit, tunas hijau muda muncul. Itu tumbuh. Pohon perang kuno bergetar, ini adalah pohon buah jiwa suci. Di dunia manusia, ini adalah tanaman jiwa yang sangat bagus, kan? Bahkan jika aku mempercepatnya untuk tumbuh, itu tidak akan menumbuhkan pohon muda tanpa usaha selama 2 minggu. Itu melakukannya dalam beberapa menit. Kau tidak berguna, kata cacing api emas. Petik 2. Pohon perang kuno. Setelah beberapa saat, pohon muda itu perlahan tumbuh menjadi tunas pohon yang panjangnya lebih dari 10 meter. Ulat kecil itu berhenti. Melihat tunas pohon itu sedikit melelahkan. Kecepatan ini terlalu luar biasa. Kupu-kupu suci leluhur agung tidak dapat mempercayainya, bahkan jika kita menggunakan esensi kehidupan untuk mematangkannya, itu tidak akan secepat itu. Ini sudah menjadi tanaman jiwa tingkat tinggi di dunia manusia. Dengan kecepatannya, ia dapat tumbuh dan tumbuh dalam waktu hampir sehari, dan bahkan dapat matang dalam beberapa hari. Ia memiliki kekuatan air asal dan esensi kehidupan, tetapi tidak mungkin secepat itu. Pohon perang kuno berkata, tapi apa tanah yang muncul dari ekornya tadi? Aku merasakan kekuatan bumi yang sangat besar. Itu adalah kekuatan bumi kehidupan, kata sage besar aliran waktu perlahan. Begitu kata-kata ini diucapkan, binatang buas jiwa terkejut. Bumi kehidupan. Kekuatan bumi kehidupan. Ia memiliki kekuatan bumi kehidupan. Pohon perang kuno sangat terkejut, bahkan lebih terkejut daripada mendengar tentang kekuatan air asal. Aku belum pernah mendengar tentang kekuatan bumi kehidupan selama lebih dari 10.000 tahun. Itu benar-benar masih ada di dunia. Karena air asal ada di sini, kekuatan bumi kehidupan secara alami akan ada. Sage agung aliran waktu melihat ulat kecil itu, namun, aku tidak pernah berpikir bahwa kedua jenis kekuatan penguasa kuno ini benar-benar akan muncul pada binatang buas jiwa pada saat yang sama dan diserap dan dikendalikan. Itu di luar imajinasi. Aku juga ingin tahu bagaimana master jiwa kontraknya membesarkan anak ini. Ses. Ulat kecil itu menunjuk kuncup pohon dengan ekornya. Baiklah, baiklah. Pohon perang kuno buru-buru berkata. Kunjungi dan baca lebih banyak novel untuk membantu kami memperbarui bab dengan cepat. Terima kasih banyak. Bab 394, apa-apaan. Cacing hijau ini benar-benar bisa terbang. Api, air, rumput, tanah, cacing api emas tampak bingung, apa yang ingin dilakukan oleh master jiwa kontraknya. Mengumpulkan diagram energi. Tidak, meskipun ia memiliki garis keturunan naga sejati, ia tidak dapat mengolah begitu banyak kekuatan, bukan? Selain itu, ia mengendalikannya dengan sangat baik. Tidakkah akan ada konflik? Selain itu, semuanya adalah inti energi yang sangat murni. Aku tidak mengerti, tetapi aku terkejut. Ini mungkin hanya diketahui oleh master jiwa kontraknya, kupu-kupu roh hijau mendesah. Siapa yang tahu bahwa cacing hijau yang ia temukan begitu saja di jalan begitu tidak normal? Memang, ketika ia menemukan bahwa ia adalah cacing hijau pertama yang memasuki gunung binatang segudang dalam beberapa tahun terakhir, ia seharusnya merasakan bahwa serangga ini tidak sederhana. Namun, ini jauh dari kata tidak sederhana. Kupu-kupu suci leluhur agung memandang ulat kecil itu dan berkata, si kecil,
aku akan mengajarimu keterampilan jiwa nanti. Mengerti? Ulat kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Grid Sage, ini. Kupu-kupu suci leluhur agung tidak tahu harus berbuat apa. Mengapa kamu tidak mempelajari teknik melatih hewan peliharaan jiwa dari manusia? Grid Sage aliran waktu berkata kepada ulat kecil itu, si kecil, mereka ingin mengajarimu keterampilan jiwa yang tidak perlu dikultivasi. Oke. Keterampilan jiwa yang tidak perlu dikultivasi. Mata ulat kecil itu berbinar dan mengangguk. Ada hal yang begitu baik. Ya. Ini terlalu bagus. Bear Tracer menggelengkan kepalanya, merasa bahwa kakak laki-lakinya telah ditipu. Bear Tracer, yang mengejar kultivasi keras dan memperoleh hasil, merasa bahwa keterampilan jiwa yang tidak dapat dikultivasi jelas merupakan jebakan besar. Pedang magnetik mendesis, mengapa aku tidak memiliki keberuntungan seperti kakak? Kultivasi tidaklah penting. Itu sama saja. Hal utama adalah mempelajari lebih banyak keterampilan jiwa. Kupu-kupu suci leluhur agung dan pohon perang kuno terdiam saat melihat ulat kecil seperti ini. Aku telah belajar sesuatu. Kupu-kupu suci leluhur agung merasa malu. Mari kita mulai. Sage agung aliran waktu mengangguk. Saat berikutnya, cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya mendarat di sekitar ulat kecil itu, seolah-olah sedang membangun pola kuno. Di sisi lain, kupu-kupu suci leluhur agung terbang di atas pola itu. Ia mengepakkan sayapnya sedikit dan kembali ke ukuran aslinya. Kupu-kupu suci setinggi 100 meter menutupi langit dan menutupi matahari. Dua sinar cahaya melesat keluar dari sayap kupu-kupu suci kuno dan menghantam cabang-cabang pohon perang kuno seperti laser. Dalam sekejap, pola yang terbuat dari cabang-cabang itu tampaknya telah diaktifkan dan memancarkan kekuatan hidup yang kaya. Ulat kecil itu merasa hangat di sekujur tubuh. Betapa nyamannya. Apakah ini keterampilan jiwa yang tidak perlu dikembangkan? Hebat. Esensi jiwa rumput di tubuhnya mulai aktif, dan tubuhnya menyala dengan cahaya hijau suci. Secara bertahap, ulat kecil itu tampaknya memahami sesuatu, tetapi rasanya tidak mengerti. Berhasil. Kupu-kupu suci leluhur agung terbang turun dan menghela napas lega. Ia sedikit bersemangat, aku tidak menyangka kekuatan suci cacing leluhurku benar-benar menemukan penerus, hebat sekali. Di sisi lain, harta karun beruang dan pedang magnetik penasaran. Apa kekuatan suci cacing leluhur yang tidak perlu dikultivasikan ini? Apakah benar-benar tidak perlu dikultivasikan? Sesaat kemudian, ulat kecil itu membuka matanya lagi. Ia menundukkan kepalanya sambil berpikir. Ia tidak mengerti apa itu kekuatan suci cacing leluhur. Baiklah, aku akan menjelaskannya kepadamu, kata kupu-kupu suci leluhur agung dengan hati-hati. Namun, saat ia hendak berbicara, ia disela oleh Sage agung aliran waktu. Aku akan mengatakannya nanti. Kau tidak perlu melakukannya. Kupu-kupu suci leluhur agung merenung dan memahami sesuatu. Baiklah, anak kecil, ayo, aku akan mengajakmu bermain. Sage agung aliran waktu melengkungkan jarinya ke arah ulat kecil itu. Ulat kecil itu melompat dan mengikutinya. Bear Tracer dan Magnetic Sword mengikuti dari belakang, mengikuti kakak laki-laki mereka. Kali ini, mereka tidak melakukan apapun. Kultivasi kekuatan jiwa mereka meningkat dengan mantap. Sang Sage agung aliran waktu dengan lembut melangkah di tanah. Ruang di sekitarnya berubah, dan ruang seperti bintang segera muncul. Ulat kecil itu mengikuti sang Sage agung aliran waktu ke dalam ruang. Dalam sekejap mata, mereka tiba di puncak yang sepi. Selain ulat kecil itu, sebenarnya ada beberapa hewan peliharaan jiwa lainnya di puncak yang sepi ini. Sayap berkobar ini tidak buruk. Bulu Dewa Angin. Ini adalah roh iblis kecil dari zona perang sinar matahari, kan? Kultivasinya sedikit kurang, dan kekuatannya juga sedikit kurang, tetapi karena itu adalah hewan peliharaan jiwa roh iblis, itu tidak buruk. Malaikat elang ilahi, oh, binatang jiwa transenden. Fisik ini, aura ini, bukankah ini dari zona perang timur, kan? Dari zona perang ibu kota bersih, kan? Itu telah dipelihara dengan baik. Naga angin bersayap 4. Ini dari zona perang berbintang, kan? Cek-cek, seekor naga muda yang baru saja melangkah ke alam transenden. Namun, ia tetaplah naga raksasa. Seharusnya ia baik-baik saja. Ini adalah harimau bersayap emas api ilahi, kan? Terbang, hewan peliharaan jiwa api atribut ganda, transenden tahap menengah. Ini bukan dari zona perang timur, kan? Zona perang timur memang tidak bagus kali ini. Hanya ada satu sayap berkobar. Binatang buas jiwa tipe terbang di wilayah lain semakin kuat dan kuat. Di puncak gunung,
Hewan peliharaan jiwa tersebar rapat. Seekor elang raksasa sedang menghitung dengan hati-hati. Aku sedang mempersiapkannya sekarang. Sang Sage Agung aliran waktu berjalan mendekat dan tersenyum. Aliran waktu, kau baru saja selesai bermain catur dengan pohon layu. Mengapa kau di sini? Elang raksasa mendesah, aku melihatnya. Sebagian besar hewan peliharaan jiwa tipe terbang yang datang ke Gunung Binatang Buas Segudang di zona Perang Timur sangat biasa tahun ini. Lupakan yang lainnya, mengapa tipe terbang begitu tidak berguna? Serius. Terbang. Apakah mereka tahu apa artinya terbang? Itu berarti terbang ke bintang-bintang di alam semesta. Mereka berasal dari beberapa zona perang, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Mereka bahkan memiliki hewan peliharaan jiwa transenden. Lihatlah benda-benda kecil ini. Di masa depan, bahkan jika mereka bukan pilar zona perang, mereka pasti memiliki masa depan yang menjanjikan. Oke. Mereka ditetapkan untuk kultivasi selama 100.000 tahun. Sosok besar itu cemberut ke samping. Sang Sage besar aliran waktu melirik mereka. Mereka memang hewan peliharaan jiwa yang sangat kuat. Selain itu, mereka secara khusus datang ke sini dari daerah lain di Gunung Binatang Segudang. Tampaknya nama Sang Sage besar elang emas juga telah menyebar keluar. Saya punya beberapa hewan peliharaan jiwa di sini. Saya akan memperkenalkan yang ini kepada Anda. Sang Sage besar aliran waktu menunjuk ulat kecil di belakangnya. Cacing hijau. Sang elang raksasa tercengang. Sang Sage besar aliran waktu menjelaskan situasinya dengan jelas. Garis keturunan naga sejati, api, air, tanah, dan rumput. Apakah Anda bercanda dengan saya? Sang elang raksasa terdiam, benarkah? Apakah kau pikir aku akan berbohong padamu? Sang Sage Agung aliran waktu membalas. Itu tidak berguna di sini. Elang raksasa melirik ulat kecil itu, keluarlah dan biarkan aku melihatnya. Ulat kecil itu berjalan keluar dan menatap elang ilahi yang besar dan agung tanpa rasa takut. Ia memang memiliki aura naga sejati, tetapi aku tidak percaya pada garis keturunannya. Elang raksasa mencibir, lagi pula, prasyarat memasuki sungai awan angin terbelah untuk berkultivasi adalah, bukan untuk mengendalikan kekuatan langit, tetapi ia harus bisa terbang, kan? Si kecil, bisakah kau terbang? Apakah kau tahu perasaan menjelajahi langit? Sang Sage Agung aliran waktu sedikit mengernyit. Orang ini masih berani mempersulitnya. Pada saat ini, hewan peliharaan jiwa lainnya menoleh. Salah satu dari mereka tampak familiar. Semua hewan peliharaan jiwa ini sangat tampan. Penampilan dan kekuatan mereka semua adalah yang terbaik. Terbang. Bisakah ulat hijau terbang? Semua hewan peliharaan jiwa itu tertawa. Sang Sage besar aliran waktu hendak berbicara. Pada saat ini, ulat kecil itu berpikir dan mengangguk. Lihat, katanya ia bisa terbang. Ia mengakuinya. Elang raksasa menyela Sang Sage besar aliran waktu dan menunjuk ulat kecil itu, terbang untuk kulihat. Aliran waktu, jangan membantu dari samping. Aku ingin melihat bagaimana cacing hijau berani mengatakan bahwa ia bisa terbang. Menurut Sang Sage besar aliran waktu, cacing hijau ini bahkan belum mengaktifkan garis keturunan naga sejatinya. Bagaimana ia bisa terbang? Pada saat ini, ulat kecil itu menjadi tenang dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hijau. Kemudian, angin sepoi-sepoi muncul di sekitarnya. Dengan desiran, ia terbang dan melayang bebas di udara. Melihat pemandangan ini, hewan peliharaan jiwa tipe terbang segera membuka mulut mereka. Petik 2. Elang raksasa. Apa-apaan ini? Cacing hijau ini benar-benar bisa terbang. Ia benar-benar mengendalikan kekuatan langit. Bab 395, dengan aku di sekitar, sulit untuk mati. Sebenarnya tidak ada yang bisa terbang, tetapi itu tergantung pada siapa itu. Meskipun ulat hijau di depannya telah menggunakan keterampilan jiwa untuk terbang, tubuhnya pasti mengandung kekuatan terbang yang sangat murni untuk dapat melayang bebas di awan. Selain itu, ia mungkin telah berlatih berkali-kali. Dari cara sosoknya berubah, jelas bahwa ia telah berlatih untuk waktu yang lama. Ini berarti bahwa ia seharusnya sudah terbang sejak lama. Apa-apaan ini? Elang raksasa memiliki ekspresi aneh, hewan peliharaan jiwa dari dunia luar semakin aneh. Tidak, tunggu, ini sudah 5 atribut yang kuat, kan? Di sampingnya, Sang Sage Agung aliran waktu berkata. Garis keturunan naga sejati sambil mengendalikan kekuatan langit, semakin dekat dan dekat. Sang Sage Agung aliran waktu juga sedikit bingung tentang 5 atribut. Apa yang ingin dilakukan oleh master jiwa kontraknya? Seekor ulat kecil telah dipelihara sejauh ini.
Bahkan seorang raja surgawi akan tercengang, bukan? Karena ada kekuatan langit dan bisa terbang, mari bersiap untuk pergi ke sungai awan angin yang membelah. Elang raksasa mengepakkan sayapnya, tetaplah di belakangku nanti. Jangan tertinggal. Aku tidak akan bertanggung jawab jika kamu tertinggal. Beberapa hewan peliharaan jiwa mengangguk. Namun, mereka semua melihat ulat kecil itu. Mungkin itu pertama kalinya ia melihat ulat hijau terbang dan sangat terkejut. Dengan itu, elang raksasa lepas landas dan terbang ke awan. Itu tidak cepat. Beberapa hewan peliharaan jiwa terbang satu demi satu dan mengikuti di belakang elang raksasa. Ayo pergi dan ikuti. Sang bijak aliran waktu berkata kepada ulat kecil itu, kau masih punya dua temanmu. Hadapi mereka sendiri. Kalau kau tidak bisa mengimbangi, kau tidak akan bisa bermain. Ulat kecil itu terbang lagi dan mengikuti di belakang kelompok utama. Pedang magnetik membawa harta karun beruang dan berjalan bersama ulat kecil itu. Tak lama kemudian, ulat kecil itu melihat sungai awan yang terbentuk dari awan-awan. Awan raksasa jatuh seperti air terjun, membentuk air awan yang mengalir ke dalam kabut putih yang tak terhitung jumlahnya, membuat tempat ini tampak seperti surga. Melihat ke bawah, ia menemukan bahwa ada sungai kuno lebih dari 1000 meter di langit. Ia tidak tahu kemana sungai itu mengalir. Biarkan aku memperkenalkannya sebentar. Ini adalah sungai awan angin yang membelah. Elang raksasa berhenti dan menunjuk ke depan, itu juga merupakan tempat budidaya yang sangat langka di Gunung Binatang Buas. Bagian atas cocok untuk budidaya hewan peliharaan jiwa tipe terbang, dan bagian bawah cocok untuk budidaya hewan peliharaan jiwa tipe air. Tolong jangan tanya bagaimana itu terjadi, karena tidak ada artinya bagimu untuk mengetahuinya. Apakah kau melihat badai hijau abu-abu yang menderu di depan? Itu adalah Rending Wind. Badai itu terbentuk oleh kekuatan langit, yang juga merupakan energi terbang yang kau kenali di dunia luar. Itu adalah kekuatan yang sangat merusak. Kembangkan kekuatan ini hingga batasnya. Bahkan jika kau bukan binatang jiwa spasial, kau masih dapat menggunakan kekuatan langit untuk menghancurkan langit. Di era kita, ini adalah kekuatan yang dapat menghancurkan kehampaan dan melampaui dunia. Naga angin bersayap 4 itu. Itu benar, aku berbicara tentangmu. Di antara binatang jiwa naga, ada naga sejati yang kuat yang mengendalikan kekuatan yang kuat ini. Namanya sangat sederhana, naga langit. Raung, seru naga angin bersayap 4. Apa yang kau teriakkan? Kau tahu? Tanya elang raksasa. Naga angin bersayap 4 menggelengkan kepalanya. Petik 2. Semua hewan peliharaan jiwa. Baiklah, aku tidak akan memberitahumu hal lain. Elang raksasa berkata, selanjutnya, yang harus kau lakukan adalah masuk dan terbang sesuai dengan rute yang telah kurumuskan. Setelah menyelesaikan sesi kultivasi, jika kau berhasil berkultivasi 10 kali, kau dapat pergi ke sungai awan di bawah. Air lembut di sungai awan dapat membersihkan kotoran di tubuhmu dan merangsang kekuatan potensial di tubuhmu. Ada juga beberapa hewan peliharaan jiwa tipe air yang berkultivasi di bawah. Jangan ganggu mereka. Ingat, kekuatan angin pembelah sangat kuat. Bahkan jika kau adalah hewan peliharaan jiwa tipe terbang, tetap saja sangat sulit untuk terbang di tengah angin. Namun, apapun yang terjadi, kau harus bertahan. Ini akan meningkatkan energi terbang di tubuhmu. Jika kau ingin mencoba menguasai kekuatan angin pembelah, kau harus melampaui batas dan melampaui dirimu sendiri. Hanya dengan begitu tubuhmu dapat menahan kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan angin pembelah. Baiklah, siapa yang ingin pergi lebih dulu? Hewan peliharaan jiwa saling memandang. Naga angin bersayap 4 berjalan keluar dan meraung dengan gembira, aku akan pergi dulu. Naga angin bersayap 4 dari zona perang ibu kota bersih memiliki tubuh hijau biru. Sayapnya memiliki otot yang padat dan sisik naga yang menutupi tubuhnya berkedip-kedip. Ia tampak sangat tampan. Bagus sekali. Ingat, 1 putaran sudah cukup. Selesaikan 1 putaran kultivasi. Jika kau bahkan tidak bisa terbang 1 putaran, mengaumlah beberapa kali dan aku akan membawamu keluar. Elang raksasa mengatakannya dengan sangat sederhana. Naga angin bersayap 4 berangkat. Sungai awan angin tercabik di depan tampak seperti wilayah hijau. Angin yang bertiup tampak seperti bilah tajam berwarna hijau abu-abu. Setiap kali bertiup, udara akan bergetar. Sebelum masuk, ia sebenarnya tidak dapat mengatakan apa yang begitu kuat tentang angin tercabik ini. Namun, ketika naga angin masuk, hewan peliharaan jiwa terkejut. Sebagai naga angin bersayap 4 yang telah melangkah ke tingkat transenden, hewan peliharaan jiwa tipe terbang murni, ia sangat kuat dalam semua aspek.
Ia melebarkan sayapnya dan melesat ke sungai awan angin terbelah bagaikan tornado. Saat berikutnya, sebelum sempat menyentuh angin, ia terlempar. Saat angin terbelah berlalu, angkasa akan bergetar. Elang raksasa mendengus, tidak semudah itu untuk terbang di atasnya. Mereka yang fondasinya lemah akan terhempas. Untungnya, naga angin bertahan dan terus terbang ke depan. Ia hanya bergoyang ke kiri dan ke kanan untuk menghindari angin yang menyambar di sekitarnya. Namun, tidak peduli seberapa cepat ia menghindar, ia tetap tertiup oleh angin terbelah. Hampir seketika, naga angin mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Sayap kanannya terluka parah, dan air mata serta darah mengalir. Luka yang terpotong oleh angin terbelah memiliki efek penyebaran yang sangat kuat dan mencegah efek pemulihan. Elang raksasa melanjutkan, ia juga akan memicu kekuatan langit di tubuhmu, menyebabkannya menjadi kacau dan bertambah kuat. Oleh karena itu, mengendalikan diri adalah yang terpenting. Itu dapat membantumu berkultivasi dan juga melukaimu. Terlebih lagi, begitu kau terpotong oleh bilah angin yang dibentuk oleh tornado angin merobek, itu berarti akan sangat sulit bagimu untuk terbang. Begitu kekuatan langit di tubuhmu tidak seimbang, badai dahsyat di tornado angin merobek akan sangat menghalangi terbangmu. Seperti yang diharapkan, naga angin bergoyang ke kiri dan ke kanan sebelum akhirnya mendarat di awan. Sosok elang raksasa itu berkelebat lagi, dan kembali ke tempat semula dengan naga angin di mulutnya. Sayap elang raksasa meluncur dengan lembut dan menyedot kekuatan angin merobek di sayap naga angin. Pada saat ini, luka naga angin dengan cepat sembuh, memperlihatkan sisi kuatnya sebagai hewan peliharaan jiwa transenden. Setelah ujian, semua orang mengerti. Sayang sekali kau tidak berhasil mengolahnya sekalipun, kata elang raksasa. Kau baru terbang sekitar 1/5 dari perjalanan tadi. Bagaimana perasaan angin merobek? Meskipun kau juga disebut naga angin, bukankah kekuatan angin merobek ini terasa sangat luar biasa? Naga angin bersayap 4 menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, dengan kekuatanmu, kau bisa bertahan lebih lama, kata elang raksasa. Kau bahkan tidak bisa bertahan sampai mencapai batas. Meskipun sisimu tidak buruk, kau belum menjalani pelatihan yang lebih tinggi. Yang disebut batas adalah, dalam kata-katamu, keadaan sekarat. Hanya antara hidup dan mati seseorang dapat memahami kekuatan yang lebih kuat. Kau mengerti, mengerti. Pelatihan di antara batas seperti itu pasti tersedia di universitas-universitas top. Namun, rasa sakit yang dialaminya dan hasil pelatihannya jauh lebih kecil. Pingsan dan memasuki keadaan sekarat dapat terjadi selama pertempuran. Namun, kekuatan angin yang membelah akan tetap membuatmu menderita. Ini adalah ujian kemauan hewan peliharaan jiwa. Pengembangan binatang buas jiwa kuno lebih berani daripada hewan peliharaan jiwa modern. Siapa berikutnya? Elang raksasa melihat sekeliling. Hewan peliharaan jiwa menundukkan kepala mereka seperti siswa yang mendengar pertanyaan guru. Ulat kecil itu merasa ada yang tidak beres. Bukankah ia di sini untuk bermain? Ini bukan permainan. Jelas itu ada di sini untuk berkultivasi. Itu telah ditipu. Ulat kecil itu menatap Sage Agung aliran waktu dan ingin berbalik dan pergi. Jangan takut, angin pemecah adalah jenis kekuatan hidup. Sage Agung aliran waktu berkata, semakin kamu takut padanya, semakin banyak rasa sakit yang akan ditimbulkannya padamu. Namun, semakin kamu mempermainkannya, semakin banyak kekuatan yang akan ditimbulkannya padamu. Karena itu, kamu harus belajar mempermainkannya. Hanya dengan melampaui batas, potensi dalam tubuhmu akan meledak. Kamu adalah cacing hijau yang akan berevolusi menjadi naga sejati di masa depan. Bagaimana kamu bisa mundur karena kesulitan ini? Jika begitu, apakah menurutmu kamu masih bisa berevolusi menjadi naga sejati? Ulat kecil itu memikirkannya dan tidak dapat membantah. Pada saat ini, elang raksasa berkata, kalian semua sangat pengecut. Serang aku satu per satu. Hewan peliharaan jiwa itu maju satu per satu. Kemudian, mereka kembali dengan luka-luka. Yang terbaik adalah elang ilahi malaikat. Itu terlalu cepat. Selama ia terbang cukup cepat, angin pembelah tidak akan dapat mengejarnya. Namun, pada akhirnya, ia tetap terpotong dan berteriak kesakitan. Cacing hijau kecil, giliranmu. Elang raksasa menatap ulat kecil terakhir. Jangan takut. Sang sage besar aliran waktu melambaikan tangannya dan cahaya air yang pekat mendarat di ulat kecil itu. Aku telah menambahkan lapisan cahaya sisik air surgawi untukmu. Itu dapat membantumu menahan sebagian kekuatan angin pembelah. Karena itu, kau hanya perlu belajar bermain.
Ulat kecil itu menghela napas lega ketika mendengarnya. Senang memiliki perlindungan. Elang raksasa melirik ke arah Sage Agung aliran waktu dengan ekspresi yang sangat aneh. Hewan peliharaan jiwa lainnya melihat. Teman baik, apakah dia punya pendukung? Kita tidak dilindungi. Ulat kecil itu menyentuh cahaya air samar di tubuhnya seperti selaput pelindung. Jika dia bermain seperti ini, dia merasa masih bisa menerimanya. Setelah bersiap, ulat kecil itu terbang keluar. Aliran waktu, menurutku kamu jelas bukan yang terkuat di Gunung Binatang Segudang, kata elang raksasa, tetapi kamu yang paling jahat dan licik. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa binatang buas itu jahat dan licik dalam hal kultivasi? Sage Agung aliran waktu berkata, ini disebut menggunakan kemampuannya secara wajar untuk membantunya memaksimalkan kultivasinya. Dia memiliki kekuatan suci cacing leluhur. Jika dia bisa menahannya, dia akan menjadi sangat kuat setelah berkultivasi sekali. Apakah kamu tidak takut sesuatu akan terjadi padanya? Elang raksasa bertanya, prasyarat untuk mengaktifkan kekuatan suci cacing leluhur adalah dia tidak akan diserang dalam keadaan itu. Sang sage besar aliran waktu sedikit bimbang. Denganku di sekitar, sangat sulit baginya untuk mati. Petik 2. Elang raksasa. Bab 396, Penguasa Abadi, Kekuatan Suci Cacing Leluhur. Di sisi lain, harta karun beruang dan pedang magnetik merasa ada yang salah ketika mendengar ini. Mereka khawatir pada kakak laki-laki mereka. Mereka melihat ulat kecil itu. Ketika ulat kecil itu memasuki sungai awan angin terbelah, angin langsung berembus kencang. Retakan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bilah-bilah hijau abu-abu yang memotong ulat kecil itu seperti navigasi otomatis. Ulat kecil itu terkejut. Apa yang sedang terjadi? Melihat hewan peliharaan jiwa lainnya tadi, ia belum pernah mendengar tentang angin terbelah ini yang memiliki kemampuan pelacakan otomatis. Ketika hewan peliharaan jiwa lainnya melihat ini, mereka tercengang dan samar-samar mengerti sesuatu. Angin terbelah itu gemetar saat melihat angin bertiup. Namun, angin terbelah mengejarnya. Bila-bila angin bertambah banyak, seperti dinding angin yang tak terhitung jumlahnya, mengelilingi ulat kecil itu. Tidak mungkin untuk lari. Badai menderu saat kekuatan langit di tubuh ulat kecil itu meletus. Hewan peliharaan jiwa itu melihat lapisan air samar pada ulat kecil itu dan akhirnya mengerti sesuatu. Raungan, harta karun beruang juga mengerti. Sang sage besar aliran waktu tidak memberi perlindungan apapun kepada kakak. Sebaliknya, itu adalah aura energi yang memicu angin yang merobek. Selama itu masuk, itu pasti akan memicu kekuatan angin dan diserang. Dibandingkan dengan hewan peliharaan jiwa lain yang bisa menghindar, kakak tidak bisa. Kakak tertipu lagi. Hewan peliharaan jiwa itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah sage besar aliran waktu, hati mereka menjadi dingin. Seperti yang diharapkan dari binatang jiwa kuno dari Gunung Binatang Segudang. Ulat hijau itu tidak akan mati, kan? Itu akan mati. Ah, sungguh tragis. Kupikir itu punya pendukung. Tidak mudah melihat ulat hijau yang bisa terbang. Hewan peliharaan jiwa itu berbisik. Angin yang tak terhitung jumlahnya bertiup ke arah ulat kecil itu. Cahaya hijau abu-abu berkedip terus-menerus dan memotong tubuh ulat kecil itu. Luka terus muncul di tubuh ulat kecil itu. Ulat kecil itu berteriak kesakitan. Namun, tubuhnya berbeda dari hewan peliharaan jiwa lainnya. Bahkan jika dipotong oleh kekuatan angin yang membelah, lukanya dapat dengan cepat sembuh dan menjadi lebih kuat. Melihat pemandangan ini, hewan peliharaan jiwa menggosok mata mereka, tidak tahu apakah mereka melihat sesuatu. Apakah ulat hijau ini sekuat itu? Kekuatan-kekuatan hidup memang luar biasa. Elang raksasa mendesah pelan, bahkan kekuatan angin yang membelah tidak dapat menghentikan tubuhnya dari penyembuhan. Kekuatan hidup. Sage besar aliran waktu tersenyum dan berkata, bukan hanya itu. Belum lagi garis keturunan naga sejati, antara kekuatan kehidupan bumi dan air asal, yang mana di antara mereka yang bukan kekuatan untuk menyembuhkan. Tubuhnya mengolah begitu banyak kekuatan, tetapi karena waktunya terlalu singkat, efeknya terlalu kecil. Dengan kekuatan angin yang membelah, ia dapat terlahir kembali dalam kehancuran. Itu cukup untuk dengan cepat merangsang potensi dalam tubuhnya. Itu benar. Elang raksasa memperhatikan, sejujurnya, aku bahkan tidak berani bermain seperti ini saat itu. Namun, kamu harus tetap berhati-hati. Jika terjadi kecelakaan, aku khawatir itu akan cukup untuk membuat harta kecil ini menderita. Kalian semua, beristirahatlah dengan baik. Masuklah dan berkultivasi. Elang raksasa melihat ke arah hewan peliharaan jiwa lainnya, jika kamu tidak dapat berlari beberapa putaran,
kamu bahkan lebih buruk dari seekor serangga. Hewan peliharaan jiwa berlari mendekat. Menatap ulat hijau yang terkoyak di kejauhan, hewan peliharaan jiwa terkejut dan juga khawatir. Sebuah pikiran muncul di benak mereka, untungnya, itu bukan aku. Semua angin yang membelah pergi ke ulat kecil itu. Mereka hanya perlu menyerap energi terbang di sungai awan angin yang membelah dan terbang beberapa putaran dengan mantap di tengah badai untuk berkultivasi. Kesulitannya jauh lebih rendah dari sebelumnya. Bahkan jika angin yang tercabik sesekali terbang di atas, bahayanya akan sangat berkurang. Mereka akhirnya bisa terbang satu putaran. Pada saat ini, ulat kecil itu mengitari sungai awan angin yang tercabik di bawah serangan yang ganas. Luka-luka di tubuhnya meningkat, dan auranya berangsur-angsur melemah. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang ada di tubuhnya, kultivasinya terlalu rendah. Tanpa dukungan kekuatan jiwa, ia tidak dapat mengaktifkan kekuatan lain. 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran. Saudara cacing telah terbang 5 putaran. Dewa angin bulu dan yang lainnya berkultivasi bersama saat mereka memperhatikan. Ini terlalu mengagumkan. Ia menahan semua angin yang tercabik dan masih bisa terbang 5 putaran. Ini hampir putaran ke-6. Rasanya sangat sulit bagi kita untuk terbang 1 putaran. Kata malaikat elang ilahi. Jadi ulat hijau itu sebenarnya sangat kuat. Aku pasti akan membiarkan master jiwa kontrakku mengontrak satu ketika aku kembali. Sayap yang membara meraung. Aku merasa bahwa aku benar-benar tidak berguna. Aku sebenarnya lebih buruk dari serangga. Naga angin bersayap 4 sangat marah. Hewan peliharaan jiwa berkomunikasi. Mereka semua berkultivasi bersama. Mengapa perbedaan antara hewan peliharaan jiwa begitu besar? Lihat, saudara cacing sedang sekarat. Hewan peliharaan jiwa berhenti dan melihat ke atas. Seperti yang diharapkan, ulat kecil itu dipenuhi luka dan hampir menghabiskan kekuatan jiwanya. Sudah waktunya, elang raksasa mengingatkan, dalam keadaan ini, menariknya keluar hampir akan merangsang kekuatan suci cacing leluhur. Sang sage besar aliran waktu mengangguk sedikit. Ia hendak menyerang. Pada saat ini, energi yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuh ulat kecil itu. Ini adalah kekuatan suci cacing leluhur. Elang raksasa sedikit tertegun, mengapa diaktifkan begitu saja? Itu tidak benar, kekuatan suci cacing leluhur dalam ingatanku sepertinya tidak seperti ini. Selain itu, proses aktivasi sangat berbahaya. Jika secara tidak sengaja terkena angin yang membelah. Tunggu, ini bukan kekuatan suci cacing leluhur. Sang sage besar aliran waktu bergumam, ini adalah. Kekuatan suci cacing leluhur adalah kekuatan yang sangat unik dari ras cacing leluhur. Kekuatan itu tidak perlu dikultivasikan. Penggunanya hanya perlu mati terus-menerus. Binatang jiwa berjenis serangga memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat. Belum lagi binatang jiwa, bahkan banyak serangga biasa memiliki kekuatan hidup yang sangat ulet. Bahkan jika serangga ini terluka parah, bahkan jika mereka terpotong menjadi 2, mereka masih bisa bertahan hidup. Sebagai makhluk jiwa, ras serangga juga memiliki eksistensi tingkat penguasa di era kuno. Dengan kata lain, leluhur klan kupu-kupu suci leluhur agung memiliki kekuatan untuk tidak mati. Bahkan setelah terbunuh, ia dapat berubah menjadi kepompong dan terlahir kembali. Kemudian, klan kupu-kupu suci bergabung dengan klan pohon suci dan menyerap kekuatan hidup mereka. Akhirnya, terbentuklah kekuatan yang memungkinkan ras kupu-kupu suci menjadi penguasa, kekuatan suci cacing leluhur. Kekuatan suci cacing leluhur dapat mengubah penggunanya menjadi kepompong setelah kematian, mengaktifkan potensinya dan tumbuh lebih kuat. Setiap kali ia mati dan berubah menjadi kepompong, kekuatan suci cacing leluhur dapat menghasilkan peningkatan atribut secara menyeluruh. Semakin kuat potensinya, semakin kuat peningkatannya. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak seseorang yang mati, semakin kuat mereka jadinya. Klan kupu-kupu suci menggunakan jurus ini untuk mendominasi ras serangga saat itu. Mereka mengandalkan bunuh diri terus-menerus, menantang para ahli, menyerap berbagai energi kuat dan harta alam untuk terus-menerus merangsang potensi. Pada akhirnya, seseorang menjadi penguasa dan menjadi ahli super yang paling dekat dengan 1 juta tahun kultivasi dalam ras serangga kuno. Terutama jurus ini, semakin tinggi potensinya, semakin kuat pula setelah keluar dari kepompong. Oleh karena itu, tidak hanya harus bunuh diri, tetapi juga harus mengonsumsi berbagai harta alam untuk meningkatkan potensi dan garis keturunannya. Di era purbakala terpencil, potensi hewan peliharaan jiwa terkait dengan harta alam, sumber daya langka, dan garis keturunan.
Di antara penguasa abadi era purbakala terpencil, kekuatan suci cacing leluhur klan kupu-kupu suci jelas berada di 3 teratas. Elang raksasa berbisik, sayangnya, jurus ini ditemukan oleh penguasa dengan cacat fatal. Kuncinya adalah membunuh kupu-kupu suci itu. Sage Agung aliran waktu tidak berbicara. Tidak ada kemampuan yang tak terkalahkan di era purbakala terpencil. Meskipun kekuatan suci cacing leluhur itu tidak normal, itu tidak terkalahkan. Itu hanya bisa diaktifkan saat mati, dan pada saat itu akan menjadi yang terlemah. Setelah itu terputus sebelum kepompong terbentuk, gerakan ini akan gagal. Namun, pada saat itu, mereka yang bisa melawan kupu-kupu suci sejauh itu pada dasarnya tidak akan mampu melawan atau menghentikannya. Tidak akan ada kecelakaan jika itu bunuh diri. Karena itu, hanya kupu-kupu suci yang mengetahui kelemahan ini. Konon itu dibuat kemudian. Penguasa kupu-kupu suci mati dan rasnya hampir punah. Mungkin karena kemampuan ini terlalu abnormal, bahkan klan pohon suci hampir punah. Situasi tepatnya sudah terlalu lama berlalu. Bahkan sage besar aliran waktu tidak tahu detailnya. Saat ini, satu-satunya yang mewarisi gerakan ini adalah kupu-kupu suci leluhur agung. Sayangnya, gerakan ini tidak lengkap. Itu tidak seabnormal di era kuno jauh. Belum lagi kelemahannya, itu tidak bisa dilahirkan kembali tanpa batas. Setiap kali digunakan, itu harus menunggu untuk waktu yang lama. Meski begitu, kupu-kupu suci leluhur agung masih bisa mengandalkan jurus ini dan perlindungan pohon perang kuno untuk membuat serangga yang tak terhitung jumlahnya di hutan jiwa leluhur dengan sukarela tunduk. Bahkan cacing api emas tidak berani untuk tidak tunduk. Di udara, cahaya yang menyilaukan meletus dari ulat kecil itu. Ulat cahaya hijau. Ada aura yang sangat kuat dalam cahaya itu. Hewan peliharaan jiwa lainnya langsung gemetar ketakutan. Mereka hanya bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terus-menerus menekan tubuh mereka. Aura itu seperti air pasang yang menekan, membuat mereka tidak berani bergerak. Hu, bulu dewa angin mengeluarkan teriakan gemetar. Kakak, ini adalah kakak yang sebenarnya. Naga angin bersayap 4 juga gemetar. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan macam apa ini? Rasanya seolah-olah akan dihancurkan. Ulat kecil itu berubah menjadi cahaya besar dan langsung menerobos angin rending di sekitarnya. Dalam sekejap, seluruh sungai awan angin rending melonjak seperti air. Oh tidak, elang raksasa itu tertegun dan bulu-bulunya berdiri tegak, kekuatan angin yang membelah telah marah. Kekuatan angin yang membelah di sungai awan angin yang membelah sebenarnya sangat besar. Rute yang telah ditentukannya sebenarnya bahkan tidak seperlima dari sungai awan angin yang membelah. Namun, pada saat ini, makhluk kecil ini tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang begitu dahsyat dan menerobos angin yang membelah. Ia segera mengaduk angin lain di sungai awan. Begitu ia dikepung, ia akan berada dalam bahaya yang luar biasa. Dengan itu, ia hendak menyelamatkan ulat kecil itu. Namun, pada saat ini, seluruh tubuh ulat kecil itu berkedip. Riak-riak muncul di angkasa seperti ombak. Energi spasial misterius meletus, dan pada saat berikutnya, ulat kecil itu menghilang dan meninggalkan sungai awan angin terbelah. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya menerkam dan meleset. Kekuatan spasial, seru elang raksasa, astaga, apa ini? Ia benar-benar memiliki kekuatan spasial. Garis keturunan naga sejati, kekuatan spasial, jangan bilang ia memiliki warisan tuan itu. Seharusnya begitu. Sang sage besar aliran waktu juga terkejut, perjalanan spasial tidak mungkin dilakukan tanpa kekuatan spasial. Ulat cahaya kecil yang telah meninggalkan sungai awan angin terbelah tiba-tiba meletus dengan kekuatan hidup agung lainnya yang membungkusnya menjadi kepompong cahaya. Ini adalah kekuatan suci cacing leluhur. Elang raksasa tercengang, apa yang salah dengan itu? Setelah hidup selama bertahun-tahun, ia tidak menyangka akan begitu terkejut oleh seekor serangga kecil. Bab 397, sedikit biasa. Jika aku tidak salah, sang sage besar aliran waktu sedikit mengernyit. Ini seharusnya letusan mendekati kematian dari cacing ibu pertiwi surgawi itu. Cacing ibu pertiwi surgawi. Sang elang raksasa tercengang, bukankah ini kelompok pertama dari binatang jiwa tipe serangga yang menjadi hewan peliharaan jiwa manusia di era kuno yang jatuh? Setelah mati, sepertinya tidak ada keturunan yang dapat mewarisi kemampuannya. Aku memiliki sedikit kesan tentang gerakan ini. Ia dapat meletus dengan kekuatan yang sangat kuat untuk melenyapkan lawan pada saat kematian. Ia pernah bersinar terang di medan perang era kuno yang jatuh. Kondisi pembelajarannya sangat keras. Sangat sulit bagi kita binatang jiwa untuk mempelajarinya.
Dikatakan bahwa itu terkait erat dengan master jiwa kontrak manusia. Tunggu, letusan mendekati kematian dan kekuatan suci cacing leluhur. Sang elang raksasa tiba-tiba gemetar saat memikirkan sesuatu yang mengerikan. Kedua kemampuan ini muncul pada binatang jiwa yang sama pada saat yang sama. Letusan mendekati kematian dapat melepaskan serangan yang kuat sebelum kematian. Kekuatan suci cacing leluhur akan mengubahnya menjadi kepompong setelah kematian dan menjadi lebih kuat setelah keluar. Apakah masih ada kelemahan? Elang raksasa berbisik, satu-satunya kelemahan kekuatan suci cacing leluhur di era kuno-kuno, benar-benar hilang. Aku tidak percaya. Memang hilang. Sage besar aliran waktu menyipitkan matanya, dari situasi tadi, seperti ini. Ketika berada di ambang kematian dan melampaui batasnya, letusan mendekati kematian diaktifkan. Langkah terakhir ini dapat memungkinkannya meletus dengan kekuatan tertinggi dalam waktu yang sangat singkat. Ini hampir fatal bagi binatang jiwa lainnya. Kemudian, ia dapat dengan mudah meninggalkan medan perang dan mengaktifkan kekuatan suci cacing leluhur di tempat yang aman untuk membiarkannya berubah menjadi kepompong dan terlahir kembali. Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka ini. Sang Sage Agung aliran waktu mendesah, satu-satunya kelemahan kekuatan penguasa era purbakala terpencil sebenarnya telah dikurangi dengan sempurna dengan keterampilan jiwa di dunia modern. Sayangnya, kekuatan suci cacing leluhur ini tidak lengkap. Jika berada di era purbakala terpencil, klan kupu-kupu suci mungkin akan mampu mendominasi benua dan bersaing dengan makhluk tertinggi lainnya. Bahkan di dunia modern, itu tak terkalahkan. Oke. Sang elang raksasa terdiam, bahkan di era purbakala terpencil, aku masih merasa takut hanya dengan memikirkannya. Orang kecil ini memiliki 5 kekuatan unsur era purbakala terpencil dan 3 kekuatan penguasa. Atau lebih tepatnya, sekarang ada 4. Kekuatan spasial yang mulia dan garis keturunan naga sejati juga sangat cocok dengan jurus ini, letusan mendekati kematian. Aku benar-benar tidak percaya, bagaimana begitu banyak kekuatan terkumpul pada ulat hijau ini. Aku bahkan tidak berani memikirkan seberapa kuatnya di masa depan. Tidak apa-apa jika kau tidak bisa membunuhnya, tetapi ia masih bisa berlari. Ini adalah hewan peliharaan jiwa yang bisa dilatih oleh manusia. Elang raksasa tidak mempercayainya. Siapa yang bisa begitu hebat? Ia telah melihat Raja Surgawi sebelumnya. Sang Sage besar aliran waktu melambaikan tangannya dan membungkus kepompong cahaya yang dibentuk oleh ulat kecil di tangannya. Bear Tracer dan pedang magnetik mengelilinginya dan mendesis. Jangan khawatir, kakakmu sangat aman, Sang Sage besar aliran waktu menjelaskan. Bear Tracer segera melolong. Sang Sage besar aliran waktu batuk dan melanjutkan. Aku tidak berbohong kepadamu kali ini. Ia sangat aman. Ia akan menjadi lebih kuat setelah keluar dari kepompong. Kalian berdua mungkin tidak bisa mengalahkannya bersama-sama. Bear Tracer berhenti menangis. Tampaknya Sang Sage besar aliran waktu tidak berbohong padanya. Sepertinya hanya kakak yang tertipu. Inikah teman-teman cacing hijau kecil? Elang raksasa melihat harta karun beruang dan pedang magnetik. Hewan peliharaan jiwa tipe mekanis yang langka dan hewan peliharaan jiwa tipe beruang konvensional. Ketika melihat mereka sebelumnya, elang raksasa menganggap mereka menarik karena keduanya tampak jauh lebih baik daripada cacing hijau kecil. Dari penampilannya, mereka sedikit biasa saja, kata elang raksasa. Tidak dapat dihindari, cacing hijau kecil itu terlalu abnormal. Mungkin akan memakan waktu beberapa bulan, kata Sage besar aliran waktu. Ada domain aliran waktu yang aku buat di sini. Itu akan berlangsung selama 3 hari di Festival Binatang Buas. 3 bulan di sini cukup baginya untuk keluar dari kepompong dan terlahir kembali. Aku akan menemukan lingkungan kultivasi yang cocok untuk kalian berdua nanti. Sage besar aliran waktu tidak berani meremehkan kedua makhluk kecil ini. Bagaimanapun, cacing hijau ini sangat abnormal. Siapa yang tahu bagaimana master jiwa kontrak cacing hijau ini akan memelihara keduanya. Selain itu, dari situasi hewan peliharaan jiwa, master jiwa kontrak ini jelas tidak terlalu kuat. Paling-paling, dia level 30. Dia pasti master jiwa kontrak dari generasi muda. Harta karun beruang dan pedang magnetik menanggapi. Setelah beberapa saat, seekor burung aneh dengan 3 sayap terbang dari jauh dan mendarat di samping elang raksasa. Bos elang emas, ada kabar buruk dan kabar baik. Burung buas itu berkicau. Mari kita buat kesepakatan dulu, kata elang raksasa. Tim manusia lain telah melangkah ke medan petir awan. Oh, elang raksasa tertegun dan geli, tidak buruk, mereka punya nyali.
Biarkan binatang petir meningkatkan kekuatannya. Aku ingin melihat apakah ada manusia yang bisa melewati medan petir awan tahun ini. Tempat ini terlalu tinggi untuk dimasuki orang. Mereka yang terlalu lemah tidak berani menginjakkan kaki di sini. Tidak banyak manusia yang bisa melewati sini dalam beberapa tahun terakhir. Apa kabar buruknya? 4 Sage Agung tidak dapat menahannya lagi. Petir ilahi kesengsaraan surgawi bocor dan menyebar dari puncak petir surgawi ke bawah tanah. Medan petir awan terkena dan menjadi yang pertama terkena dampaknya. Petir di dalamnya mungkin lebih kuat. Apa? Elang raksasa langsung terkejut, petir ilahi kesengsaraan surgawi bocor. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Aku akan pergi melihatnya. Sage Agung aliran waktu segera berkata, tidak ada gunanya bahkan jika kamu pergi. Petir biasa terlalu lemah, tetapi petir ilahi kesengsaraan surgawi naga laut biru terlalu kuat. Bahkan jika meluap, kamu akan hancur jika kamu melewatinya. Di mana pohon layu? Tanya elang raksasa. Sage Agung pohon layu sudah pergi. Binatang buas burung itu terus berteriak. Baiklah. Elang raksasa menatap Sage Agung aliran waktu, aku akan menjaga pria kecil ini. Kamu dan pohon layu harus berhati-hati. Adapun mereka berdua. Elang raksasa menatap pedang magnetik dan harta karun beruang. Ses. Pedang magnetik berteriak dengan gembira, aku ingin pergi, aku ingin pergi. Ia mengatakan ingin pergi. Sang sage besar aliran waktu tercengang. Mengapa pedang ingin bergabung? Kudengar bahwa hewan peliharaan jiwa mekanis seperti pedang magnetik pandai dalam hal kilat. Ia mungkin ingin pergi dan memperluas cakrawalanya. Sang elang raksasa merenung dan berkata, bagus bagimu untuk membawa mereka berdua untuk memperluas cakrawala mereka. Selain itu, sang sage besar setan beruang berada di puncak petir surgawi. Beruang ini seharusnya beruang bambu, kan? Kelihatannya bukan, lupakan saja, bawa saja ke sini. Sang sage besar aliran waktu mengangguk sedikit. Dengan lambaian tangannya, ia menggambar lorong spasial dan pergi dengan pedang magnetik dan harta karun beruang. Melihat sang sage besar aliran waktu pergi, bulu-bulu sang elang raksasa masih tercabut. Ia bergumam. Aku ingin tahu apakah orang-orang itu akan keluar dan membuat masalah. Di sisi lain, Cloud Lightning Field adalah tempat yang sangat berbahaya di Myriad Beast Mountain. Cloud Lightning Field ada di depan. Shen Mingluan menunjuk ke langit yang sangat gelap di kejauhan dan berkata, Junior Wang, apakah kamu benar-benar akan melihatnya? Cloud Flame Fox itu. Wang Che melihat ke depan dan mengangguk. Karena kita sudah di sini, kita pasti harus melihatnya. Jika terlalu berbahaya setelah masuk, kita bisa mundur saja. Semakin berbahaya suatu tempat, semakin banyak hal baik yang akan ada. Itu masuk akal. Bai Xiaoluo menunjuk ke sekelompok 5 orang yang benar-benar hitam dan saling mendukung saat mereka berjalan keluar. Lihat, semua tim ini berada dalam situasi yang tragis. Tahun lalu, ketika aku berpartisipasi, aku hanya datang ke Cloud Lightning Field ini. Saat itu, Thunder Beast tidak terlalu berlebihan dan biasanya tidak menargetkan kami, kontrak Soul Master. Tapi tahun ini sangat serius. Memang ada yang salah. Sebagai siswa tahun ketiga, Bai Xiaoluo telah berpartisipasi dalam festival binatang ribuan binatang sekali. Meskipun dia mungkin tidak punya waktu untuk berpartisipasi kali ini, dia masih memiliki sedikit pemahaman tentangnya. Wang Che mengangguk sedikit. Dia ingin datang ke medan petir awan tidak hanya untuk mendapatkan sumber daya tetapi juga untuk menganalisis situasi naga laut awan biru melalui tempat ini. Jika naga laut awan biru ada di sini, maka menurut waktu, seharusnya mungkin untuk melampaui kesengsaraan. Setelah melampaui kesengsaraan, petir ilahi kesengsaraan surgawi pasti akan muncul. Tentu saja, para ahli binatang jiwa kuno dari gunung binatang ribuan binatang pasti tidak akan mengeksposnya. Mereka kemungkinan besar akan berkumpul di tempat tertentu dan menggunakan penghalang atau domain untuk menyembunyikannya dari manusia dan hewan peliharaan jiwa. Namun, jika petir ilahi kesengsaraan surgawi benar-benar muncul, tidak peduli bagaimana itu disembunyikan, beberapa medan di dalam gunung binatang ribuan binatang pasti akan sedikit berubah. Ada kemungkinan besar bahwa perubahan kecil ini akan terjadi di medan petir awan. Melalui perubahan ini, Wang Che dapat menentukan apakah naga biru laut awan benar-benar melampaui kesengsaraan surgawi. Wang Che tidak memberi tahu Shen Mingluan dan yang lainnya tentang tujuan ini. Jika benar-benar ada masalah, aku akan mengatasinya. Kalian mundur saja. Wang Che tersenyum. Shen Mingluan dan yang lainnya saling memandang. Junior Wang, ini tidak benar. Kita adalah tim. Jika benar-benar ada masalah,
kami tidak bisa membiarkanmu mengatasinya, kan? Bai Xiaoluo tersenyum. Kemudian, matanya berputar seolah-olah dia telah melihat sesuatu. Dia menunjuk ke kejauhan dan berkata, biarkan mereka menutupi retret. Di kejauhan, beberapa sosok perlahan berjalan mendekat, seolah-olah mereka telah menemukan Wang Che dan yang lainnya. Teman baik, itu benar-benar kamu. Zheng Shaoyang berjalan mendekat dan melihat, tidak buruk, kamu masih bisa datang ke Cloud Lightning Field tanpa hewan peliharaan jiwa. Mengapa, kamu juga ingin pergi ke Cloud Lightning Field untuk memotong kayu Cloud Lightning? Bukannya aku ingin mengatakan ini, tetapi tanpa hewan peliharaan jiwa, dengan jiwa bela diri milikmu, kau mungkin tidak akan mampu bertahan selama 30 detik setelah masuk. Itu adalah tim Zheng Shaoyang. Selain itu, ada pemain pengganti tambahan, totalnya 5 orang. Kau membuatnya terdengar seperti jiwa bela diri milikmu sangat kuat. Bai Xiaoluo mendengus, tidak semua orang memiliki hewan peliharaan jiwa, jadi kita hampir sama. Maaf, itu jauh dari itu. Zheng Shaoyang terkekeh, Sige, tunjukkan pada mereka jiwa bela dirimu. Mereka bahkan tidak peduli padamu. Mereka bahkan tidak memiliki kesan tentang jiwa bela dirimu. Zhao Zige yang kekar berjalan keluar dan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya, dan tongkat kuno dengan pola ungu dan pola petir muncul di telapak tangannya. Meskipun kita kalah dalam kompetisi pelatihan, Zheng Shaoyang agak senang, kita kalah terlalu cepat. Namun, dalam hal kekuatan individu, aku minta maaf, tetapi kita jauh lebih kuat darimu. Kekuatan individu dari 3 master jiwa pertempuran memang sangat kuat. Saat itu, mereka langsung terbunuh oleh api inti bumi hijau milik ulat kecil itu dalam kompetisi pelatihan. Mereka pada dasarnya tidak menggunakan kekuatan mereka. Ini adalah tongkat petir awan. Shen Mingluan terbatuk, kakak Xiaoluo, kekuatan murid Zhao ini tidak main-main. Jiwa bela diri ini dapat menyerap petir untuk digunakan sendiri. Di medan petir awan ini, ia memang tak terkalahkan. Ia mungkin datang ke sini untuk menemukan kayu petir awan untuk dikultivasikan. Bai Xiaoluo mengerti saat Zhao Zige berjalan keluar. Ia mengerutkan bibirnya. Jiwa bela diri yang diwariskan ini memang sangat kuat. Di medan petir awan ini, dapat dikatakan bahwa ia diberkati oleh surga. Selamat tinggal. Zheng Shaoyang terkekeh dan menuntun Zhao Zige menuju medan petir awan. Kelompok itu melewati Wang Che. Kakak Tan melirik Wang Che, mengangguk sedikit, dan terus berjalan. Orang ini, Bai Xiaoluo berkata dengan marah. Wang Che melihat ke kejauhan dan berkata, ayo masuk dan lihat juga. Bab 398, Jiwa Bela Diri Mistis. Ladang petir awan. Semakin dekat aku ke tempat ini, semakin gelisah perasaanku. Wangka bergumam, semua orang mengatakan bahwa hewan peliharaan jiwa tipe petir adalah yang paling menakjubkan. Aku tidak merasakannya dalam pertempuran normal, tetapi di tempat ini, aku merasakannya. Mungkin karena petir di sini sangat mirip dengan petir surgawi. Ludi menunjuk ke udara, lihat, petir yang menyambar dari atas jauh lebih hebat daripada petir yang digunakan oleh hewan peliharaan jiwa petir biasa. Rasanya seperti badai petir biasa. Ini sedikit seperti keterampilan jiwa 10.000 tahun, petir segudang. Ladang petir awan seperti gurun. Tanahnya berwarna ungu, dan pohon petir awan bermekaran dengan bunga petir awan. Kayu petir awan ini adalah tanaman jiwa tingkat tinggi sejati yang sangat langka di dunia luar. Itu terutama karena terlalu sedikit lingkungan tumbuh yang cocok. Tanah biasa tidak dapat tumbuh sama sekali. Itu hanya dapat tumbuh di tempat-tempat yang mengandung kekuatan hidup petir yang kuat. Busur listrik ungu menyala di udara, sangat mengejutkan. Di awan, ada binatang jiwa besar yang terus melompat dan mengendarai awan. Itu seperti binatang petir yang ganas dan sangat menakjubkan. Binatang petir, ini adalah binatang jiwa kuno berusia 10.000 tahun. Nada bicara Shen Mingluan serius, konon yang mirip dengannya di dunia modern adalah taring petir yang ganas. Ketika Wang Che berada di piala penerbangan, dia bertemu dengan taring petir yang ganas. Hewan peliharaan jiwa tipe petir peringkat raja sangat kuat. Zheng Shaoyang dan yang lainnya masuk. Bai Xiaoluo menunjuk ke depan. Dengan Zhao Zige sebagai pemimpin, Zheng Shaoyang dan yang lainnya bergegas masuk. Zhao Zige memegang tongkat petir awan. Selama ada petir di sekitarnya, dia akan segera mengangkat tongkat dan menyerapnya. Dengan tongkat petir awan, hanya baut petir seperti rambut yang mendarat di tubuh mereka. Mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan serius. Master jiwa pertempuran memiliki tubuh yang sangat kuat. Sayangnya,
Andai saja macan tutul bulan putihku juga jago dalam hal kilat. Bai Xiaoluo mengangkat bahu. Mereka mungkin tidak bisa pergi jauh, kata Wang Che tiba-tiba. Apa maksudmu? Bai Xiaoluo langsung bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena binatang petir itu sudah menemukan mereka. Wang Che menunjuk ke awan di depan, binatang petir ini pasti berusaha menghentikan manusia untuk melintasi daerah ini. Di awan di udara, mata ungu yang sangat ganas muncul dan menatap ke arah medan petir awan di bawah. Saat berikutnya, kilat ungu gelap melesat ke arah Zheng Shaoyang. Kilat itu agung, seperti serangan petir surgawi yang sesungguhnya. Kekuatannya sebanding dengan keterampilan jiwa 10.000 tahun. Ini kilat, kan? Ludi mendecak lidahnya, itu hanya kilat. Aura ini terasa seperti kilat. Binatang-binatang jiwa kuno ini telah hidup terlalu lama. Bahkan sambaran petir biasa pun bisa memiliki kekuatan seperti itu. Hampir seketika, Zheng Shaoyang mengangkat penghalang dan nyaris menghalangi kilat itu. Penghalang itu samar-samar tampak seperti perisai atau cangkang kura-kura. Warnanya hijau-kuning dan tampak sangat luar biasa. Apa itu? Itu benar-benar bisa menghalanginya. Wangka terkejut, tongkat petir awan tidak dapat menyerap serangan keterampilan jiwa 10.000 tahun, kan? Apakah ini jiwa bela diri orang lain? Jelas, sebagian besar petir diblokir oleh penghalang. Apakah kura-kura hitam perkasa ilahi akhirnya terungkap? Shen Mingluan menghela napas dan berkata, itu adalah jiwa bela diri mistis yang muncul di benua perbatasan awan kita selama 3.000 tahun. Aku tahu itu. Yang Xiaotan seharusnya tidak menyembunyikannya. Jiwa bela diri mistis. Wangka dan Ludi jelas terkejut, kita belum pernah mendengar tentang Yang Xiaotan ini. Tentu saja, dia sudah memasuki tahun keempatnya, Bai Xiaoluo berkata dengan marah. Dia akan lulus. Kamu baru di tahun kedua. Dia tidak pamer. Anehnya, kamu tahu. Jangan terlalu terkejut. Kamu tidak berpartisipasi dalam Piala Raja tahun lalu, tetapi kamu telah melihatnya, kan? Pada dasarnya, di 32 besar, setengah dari 50 tim memiliki jiwa bela diri mistis. Masih mungkin bagi siswa tahun ketiga dan keempat untuk menghasilkan 1 atau 2 jiwa bela diri mistis di 9 benua setiap tahun. Sudah 3 hingga 4 tahun, tetapi jumlahnya kurang dari setengah. Wangka dan Ludi menyeka keringat dingin di tubuh mereka. Shen Mingluan tersenyum dan berkata, jika Wang Che ada di tim kita, dia akan membawa 3 orang lainnya. Yang Xiaotan itu akan melindungi 3 orang di tim mereka. Hewan peliharaan jiwanya pada dasarnya semuanya terkait dengan pertahanan. Penyu naga bumi dari sebelumnya hanyalah salah satunya. Universitas Sungai Utara adalah universitas representatif di benua kita. Apa yang kalian dengar biasanya adalah yang lebih terkenal. Sebenarnya ada banyak mahasiswa yang tidak terkenal dan kuat. Jika kalian tidak memberi perhatian khusus, kalian tentu tidak akan tahu. Dengan Yang Xiaotan melemparkan perisai pertahanan dengan santai, Zheng Shaoyang dan yang lainnya terus maju. Mereka bergerak sangat cepat. Tak lama kemudian, mereka menemukan pohon petir awan dan mulai mengumpulkannya. Ini karena semakin jauh mereka pergi, semakin banyak petir yang turun, semakin padat dan kuat petir itu. Bahkan Yang Xiaotan tidak bisa bertahan lama. Ayo bergerak juga, kata Wang Che. Wangka dan Ludi, berikan aku buff. Aku akan memimpin. Ini, kenapa aku tidak melakukannya? Bai Xiaoluo berkata, aku memiliki jiwa bela diri roh. Setelah jiwa bela diriku merasukiku, tubuhku tidak lebih lemah dari binatang buas jiwa. Meskipun aku tidak bisa sejauh mereka, tidak masalah untuk melawan untuk sementara waktu. Baiklah, Wang Che tidak menolak. Mereka berempat mengatur diri mereka sendiri dan segera mulai bergerak. Setelah jiwa bela diri Bai Xiaoluo merasukinya, dia memang cukup kuat untuk menahan petir yang turun. Pada saat ini, Zheng Shaoyang sudah mulai berjalan kembali karena mereka telah memperoleh kayu petir awan. Serang aku langsung. Zheng Shaoyang tersenyum dan berkata, jiwa bela diri roh Bai Xiaoluo tidak pandai bertahan. Jiwa bela diri macan tutul bulan putih berspesialisasi dalam kecepatan dan serangan. Ia tidak memiliki energi atribut yang kuat. Ia akan mati dalam beberapa saat. Wang Che itu seharusnya bisa membawa mereka jauh, kata Yang Xiaotan. Wang Che, dia bisa menahan petir binatang buas petir. Zheng Shaoyang berpikir sejenak, jiwa bela dirinya adalah istana bintang. Saat ini, ia hanya memiliki 2 keterampilan jiwa pendukung. Pedang magnetiknya sangat tidak normal. Aku pernah melihatnya di bumi jiwa guntur, tetapi hewan peliharaan jiwanya tidak ada di sisinya. Tanpa jiwa bela diri roh, ia tidak dapat menguasai tubuh. Peralatan jiwa bela diri tidak berhubungan dengan petir atau tanah.
Pasti sangat sulit untuk menahan kekuatan petir surgawi ini, kan? Zhao Zige juga sedikit bingung, aku tidak memiliki tongkat petir awan. Aku sendiri tidak berani menahannya. Aku tidak yakin. Itu hanya perasaan, kata Yang Xiaotan. Perasaan yang ia berikan kepadaku adalah bahwa ia tidak akan melakukan apapun yang tidak ia yakini. Karena ia berani masuk, ia tentu memiliki cara untuk menghadapinya. Kurasa itu mungkin. Zheng Xiaoyang mengangguk. Setelah berjalan keluar dari medan petir awan, mereka berhenti. Kalau begitu aku ingin melihat. Zheng Xiaoyang terkekeh, tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Tubuhku sedikit mati rasa. Aku akan beristirahat dulu. Saat ini, hanya kami yang bertemu dengan tim mereka. Manfaatkan kesempatan ini untuk lebih memahami karena piala raja akan segera dimulai. Rambut Bai Xiaoluo mulai mengembang, lagi pula, binatang petir ini sedikit kuat. Aku merasa petir ini hampir mencapai batas yang dapat kutahan setiap saat. Ia tidak ingin kita mati, ia hanya ingin kita pergi. Aku benar-benar tidak tahan. Shen Mingluan mengeluarkan segenggam obat dan menyerahkannya kepada Bai Xiaoluo, menggunakan jiwa bela dirinya untuk menyembuhkannya. Ia memiliki dua keterampilan jiwa. Salah satunya adalah bunga neter air giok, yang digunakan untuk memulihkan kekuatan fisik. Itu berasal dari luan hijau mengkilap dengan pemulihan yang mencengangkan. Yang lainnya adalah frost air bening yang digunakan untuk melepaskan perisai untuk melindungi rekan satu timnya. Pada saat yang sama, sebagai ahli jiwa medis dan ahli jiwa pertanian, dia memiliki banyak perlengkapan. Bahkan tanpa Glaze Green Luan, perannya cukup jelas. Selain itu, kemampuan penyembuhan dan pertahanannya bahkan lebih kuat daripada Wangka. Karakteristik dari kartu jiwa bela diri adalah memiliki lebih banyak fungsi dan efek relatifnya jauh lebih rendah. Dalam kompetisi resmi, selama mereka tidak mengalahkan Shen Mingluan, akan sangat sulit bagi pihak lain untuk menang. Ditambah dengan kekuatan tempur yang kuat dari Glaze Green Luan, dia adalah ahli jiwa pendukung yang sangat solid. Terserah kamu. Bai Xiaoluo berkata lemah kepada Wang Che, kayu petir awan terdekat masih agak jauh. Aku melebih-lebihkan diriku sendiri. Wang Che mengangguk dan mengeluarkan pedang kayu. Kamu menggunakan pedang. Shen Mingluan melihatnya. Aku hanya membawa pedang kayu, kata Wang Che. Benda ini murah. Tidak akan sakit jika rusak. Semua orang terdiam. Wang Che berjalan di depan. Wangka dan Ludi segera memberinya buff. Keberuntunganku sedikit buruk. Wangka menyentuh kartu di tangannya dan berkata tanpa daya, kali ini, aku menarik kartu kekuatan yang dapat meningkatkan kekuatan keterampilan jiwamu. Selain itu pasti keterampilan jiwa konvensional yang ofensif. Sepertinya itu tidak berguna bagimu. Setidaknya aku menarik kartu pertahanan tadi. Kartu di tangannya seukuran telapak tangan. Di tengahnya ada ikon pedang tajam, yang melambangkan kartu kekuatan. Ketika semua orang melihat ini, wajah mereka menjadi gelap. Pada saat ini, pertahanan jelas lebih berguna. Menurutku itu tidak buruk, kata Wang Che. Dia variabel dalam tim kita. Ludi memanggil cakram 7 bintang dan menambahkan cahaya ilahi poros surgawi ke Wang Che. Peningkatan gerakan ini sangat stabil, meningkatkan kultivasi kekuatan jiwa. Variabel ini juga berarti variabilitas taktik. Wang Che mengambil kartu itu dan tersenyum, menurut perbedaan kartu, bahkan lebih sulit bagi lawan untuk menebak taktik kita. Menurutku itu masuk akal. Wangka terkekeh. Aku hanya memberimu muka. Ludi menegur dengan nada bercanda, apa gunanya kartu kekuatan ini sekarang? Memang, orang lain tidak bisa menebak gerakan kita. Jangan lupa kita tidak bisa mengantisipasinya sendiri. Petik 2. Wangka, Bai Xiaoluo dan Shen Mingluan tertawa. Bab 399, aku menciptakannya sendiri, aku tidak perlu mempelajarinya. Itu benar-benar berguna. Wang Che menghancurkan kartu itu dan berubah menjadi cahaya yang menyatu ke dalam tubuhnya. Merasakan peningkatan dalam jiwa Ki 100 pemurnian di tubuhnya, Wang Che mengangguk. Kartu kekuatan itu pasti akan berguna dalam kompetisi, tetapi tidak berguna sekarang. Ludi mendesah. Pada saat ini, di antara awan, sambaran petir setebal ember kayu tiba-tiba menyambar Wang Che. Wang Che tiba-tiba melangkah maju dan auranya tiba-tiba meletus. Pedang kayu di tangannya berkedip dengan cahaya jiwa yang menyilaukan. Niat pedangnya sekuat gunung dan sehalus pelangi. Pedangnya menebas petir di atas seperti komet yang melesat. Cahaya pedang yang telah terwujud memotong petir seperti memotong sayuran. Pada akhirnya, itu menghilang ke dalam awan dan petir. Pedang menghancurkan petir surgawi. Wang Che menyingkirkan pedang kayu dan menggoyangkannya 2 kali.
Itu memang berguna. Semua orang terdiam. Tiga lainnya membuka mulut dan menonton dengan linglung. Pikiran mereka dipenuhi dengan pertanyaan. Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik 2. Ini juga berhasil. Gerakan apa ini? Itu langsung memotong petir. Teman baik, yang lain bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka, tetapi Anda langsung mengambil inisiatif untuk menyerang. Situasi yang tidak dapat dipahami ini membuat mereka tidak dapat mengerti. Mereka tertegun sejenak, terutama ketika mereka mendengar kalimat terakhir Wang Che. Jadi ini yang Anda maksud dengan berguna. Di kejauhan. Astaga, Zheng Shaoyang dan yang lainnya tercengang, gerakan pedang apa ini? Saya belum pernah melihatnya di kompetisi dua raja. Bisakah langsung memotong petir? Ini pasti jurus pedang yang sangat unik. Zhao Zige berkata, aula bela diri petir awan kita memiliki jurus rahasia warisan jiwa seperti tongkat penghancur langit petir awan. Tapi itu tidak penting. Kuncinya adalah pencapaian dao pedangnya terlalu tinggi. Sebelumnya, dalam kompetisi dua raja, aku punya firasat, tapi saat itu, dia menggunakan teknik murni dan menembus banyak keterampilan jiwa hewan peliharaan jiwa untuk mengalahkan mereka. Tidak seperti sekarang, hanya menggunakan kekuatan untuk menghancurkan petir. Aku tidak menyangka dia begitu kuat. Dia hanya menggunakan kekuatan jiwa untuk melepaskan jurus pedang, dan dia bahkan menggunakan pedang kayu biasa. Satu serangan dapat menembus petir sekuat itu. Tidak mungkin bahkan jika aku berkultivasi selama 10 tahun lagi. Sulit dipercaya bahwa ini terlihat pada seorang siswa. Kita semua siswa. Mengapa perbedaannya begitu besar? Tidak heran pedang magnetik begitu kuat. Zhao Zige tampak sedikit putus asa. Yang lain tidak memiliki pengalaman dalam kultivasi dan tidak yakin. Namun, Zhao Zige tahu bahwa meskipun serangan ini tampak sangat menyilaukan, misteri yang terkandung di dalamnya terlalu dalam. Belum lagi hal lain, seberapa cepat kilat itu. Petir itu menyambar tubuhnya hampir seketika, tetapi Wang Che tampaknya lebih cepat, terutama cahaya pedangnya. Terutama karena itu adalah pedang kayu. Pada dasarnya tidak ada peningkatan kekuatan. Jika ini adalah pedang magnetiknya sendiri atau pedang yang dapat digunakan sedikit, tidak diketahui seberapa kuatnya. Zhao Zige samar-samar mengerti mengapa Wang Che menggunakan pedang kayu dalam kompetisi dua raja. Sial, mungkinkah dia takut menggunakan pedang bagus yang dapat dengan mudah membunuh hewan peliharaan jiwa? Pikir Zhao Zige, dia adalah master jiwa pendukung. Memiliki kekuatan ini benar-benar konyol. Ying Yu berpikir sejenak, mengapa aku merasa bahwa dia tidak jauh lebih lemah dari hewan peliharaan jiwanya? Itu tidak masuk akal. Tidak hanya hewan peliharaan jiwanya begitu kuat, tetapi jiwa bela dirinya bahkan bukan jiwa bela diri roh. Dia jelas hanya memiliki kemampuan pendukung, jadi mengapa dia masih begitu kuat? Aku tidak mengerti. Yang Xiao Tan terdiam, mungkin sedang menghitung. Mereka bukan satu-satunya yang tidak mengerti. Rubah api awan di gunung itu tercengang. Buah di tangannya hampir diumpankan ke hidungnya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Apakah manusia ini sekuat itu? Rubah api awan tercengang, dia mungkin menunjukkan belas kasihan kepada katak darah dan belalang pedang. Kalau tidak, dengan serangan ini, kedua anjing ini mungkin akan mati. Binatang petir, kau telah menghadapi lawan yang tangguh, kan? Ayo pergi. Wang Che membangunkan mereka bertiga. Mereka bertiga buru-buru mengikuti di belakang Wang Che dan terus berjalan. Kakak, gerakan pedangmu terlalu tampan. Bisakah aku mempelajarinya? Wang Ka berkata dengan gembira, aku juga seorang master jiwa pendukung, tetapi aku masih memiliki impian untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Tidak masalah. Wang Che mengangguk, ayunkan pedang 1000 kali sehari selama 10 tahun. Semua orang tercengang. 10 tahun sudah cukup. Wang Ka berpikir sejenak, jika bisa melepaskan jurus pedang sekuat itu dalam 10 tahun setelah mengayunkan pedang 1000 kali sehari, kurasa aku bisa bertahan cukup lama. Tidak, Wang Che menggelengkan kepalanya, dalam 10 tahun, kau bisa resmi mulai belajar pedang. Jika kau ingin mempelajari jurus ini, itu tergantung pada bakatmu. Petik 2. Wang Ka, seberapa cepat kau bisa mempelajarinya jika kau punya bakat yang bagus? Wang Ka bertanya dengan enggan. Sulit untuk mengatakannya. Wang Che tidak yakin, jika cepat, kau seharusnya bisa mempelajarinya dalam beberapa tahun. Sulit untuk mengatakannya jika lambat. Namun, aku tidak menyarankanmu untuk mempelajari jurus ini karena sebenarnya jurus ini agak biasa. Dengan itu, Wang Che bahkan tidak mendongak. Ia mengayunkan pedangnya ke atas dan memotong petir itu lagi.
Semua orang terdiam. Agak biasa. Beberapa dari mereka tercengang. Ini disebut biasa. Junior Wang, maksudmu gerakan ini memang biasa saja, tetapi tergantung orang yang menggunakannya, kan? Tanya Shen Mingluan. Wang Che melirik Shen Mingluan dan berkata, pemahaman kakak senior sangat tinggi. Bakatmu pasti sangat bagus. Shen Mingluan mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Lupakan saja, aku tidak suka belajar pedang. Aku suka bertani dan menanam bunga. Itu tidak benar. Wangka tampaknya telah menemukan titik buta, saudaraku, aku menghitung bahwa kamu seharusnya berusia 19 tahun ini, bahkan belum 20 tahun. Kamu telah mengayunkan pedang selama 10 tahun. Jika kamu mempelajari gerakan ini selama beberapa tahun, akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk mencapai level ini, kan? Lalu berapa usiamu saat kamu mempelajari pedang? Semua orang memikirkannya. Itu benar. Jika lebih lambat, apakah dia telah mempelajarinya sejak lahir? Aku berbeda, kata Wang Che. Apa yang berbeda? Wangka berpikir sejenak, kamu sendiri yang mengatakannya. Jika cepat, akan membutuhkan beberapa tahun untuk mempelajarinya. Ini adalah gerakan pedang yang aku buat saat aku mempelajari pedang. Wang Che berpikir sejenak, aku membuatnya sendiri. Kurasa aku tidak perlu waktu untuk mempelajarinya. Petik 2. Wangka. Dia menutupi hatinya dan mundur 2 langkah seolah-olah dia telah ditembak. Yang lain juga memiliki ekspresi kaku. Lalu, berapa tahun yang kau habiskan untuk mempelajari pedang? Ludi bertanya dengan hati-hati. Namun, sebelum ia sempat selesai bertanya, berhenti bertanya, Wangka tiba-tiba menyela Ludi, jika kau terus bertanya, kurasa aku mungkin akan berada di sini untuk menambah jumlahnya. Petik 2. Ludi segera berhenti bertanya. Wang Che tersenyum. Saat mereka bermain, mereka dengan cepat tiba di samping pohon petir awan. Dengan beberapa tebasan, ia memotong cabang-cabang pohon petir awan yang tak terhitung jumlahnya yang sangat keras. Setelah mengumpulkannya, mereka terus maju. Pada saat ini, awan petir di langit mulai melonjak. Binatang petir itu seharusnya segera menyerang. Wang Che mengerutkan kening. Menyerang. Bukankah dia yang menyebabkan petir itu? Wangka tertegun. Tidak, itu mungkin hanya gerakan biasa. Mirip dengan, tatapan Shen Mingluan serius, bersin. Benar, Wang Che mengangguk, itu benar. Sepertinya ia marah padaku. Ia seharusnya datang untukku. Kalian pergi dulu. Aku akan bertarung dan mundur. Mereka berempat berpikir beberapa detik dan segera mengikuti perintah Wang Che. Mereka semua adalah pendukung. Bai Xiaoluo, satu-satunya yang memiliki kekuatan tempur, belum pulih. Dia tidak terlalu berguna di sini. Setelah menambahkan status ke Wang Che, mereka menjadi alat. Dengan hewan peliharaan jiwa, mereka bisa bekerja sama dan bertarung. Tanpa hewan peliharaan jiwa, meninggalkan medan perang untuk melindungi diri mereka sendiri adalah pilihan terbaik. Mereka mengambil Cloud Lightning Wood yang terkumpul terlebih dahulu. Seperti yang diharapkan, mereka menemukan bahwa Thunder Beast memang menargetkan Wang Che. Ketika mereka kembali dan mundur, tidak banyak petir. Sebaliknya, petir melonjak di lokasi Wang Che. Thunder Beast di awan mengeluarkan raungan gemuruh. Thunder Beast, yang seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan petir, memang 40 hingga 50% mirip dengan hewan peliharaan jiwa modern, Violent Lightning Fang. Manusia, kamu sangat berani, bukan? Binatang petir itu berbicara di udara dan menatap Wang Che. Kau bukanlah master jiwa kontrak manusia pertama yang berani menebas petir di medan petir awanku, tetapi kau adalah orang pertama yang melakukannya dengan mudah seolah-olah kau sama sekali tidak menganggapku penting. Jika aku tidak turun, apakah kau berencana untuk berjalan melewati medan petir awanku? Aku dapat merasakan bahwa kau ingin pergi ke medan petir awan untuk melihatnya, kan? Wang Che tersenyum. Binatang-binatang jiwa kuno ini tidak hanya cerdas, tetapi juga cukup tajam. Dia memang ingin melihatnya. Alasannya sederhana. Dari petir tadi, Wang Che merasakan aura yang sangat familiar. Meskipun sangat halus, itu memang petir ilahi yang turun dari kesengsaraan surgawi. Naga biru laut awan kemungkinan besar telah melampaui kesengsaraan. Wang Che ingin memastikan hal ini karena menyangkut banyak hal. Tidak bisakah? Tanya Wang Che. Tentu, binatang petir itu meraung, syaratnya adalah kau bisa mengalahkanku. Sesederhana itu, Wang Che bertanya, tidak ada persyaratan lain. Petik 2. Binatang petir, apakah kau meremehkanku? Binatang petir sedikit marah. Di medan petir ini, dia adalah raja. Dengan bantuan tempat ini,
tidak banyak manusia di luar sana tanpa dukungan hewan peliharaan jiwa yang berani bertarung langsung. Orang ini hanya level 20 atau lebih, tetapi dia benar-benar berani meremehkannya. Itu adalah binatang jiwa kuno dengan basis kultivasi 10.000 tahun. Di medan petir awan ini, dia hampir tak terkalahkan. Manusia gila, biar ku beritahu sesuatu. Binatang petir itu meraung, di antara kalian manusia, terutama di tahap kalian, sudah bertahun-tahun sejak ada yang bisa mengalahkan binatang jiwa kuno dengan basis kultivasi 10.000 tahun sendirian. Masih mungkin bagimu untuk mengalahkanku dengan 2 tim lagi. Tidak mungkin bagimu untuk melakukannya sendiri. Lagi pula, jurus pedang yang kau gunakan sebelumnya telah menghabiskan banyak kekuatan jiwamu. Kau tidak dapat pulih ke keadaanmu sebelumnya dalam waktu singkat. Aku tidak akan berbicara denganmu tentang kebajikan bela diri. Binatang petir itu meraung keras. Binatang jiwa kuno itu tentu saja tidak peduli dengan kebajikan bela diri. Mereka semua adalah binatang jiwa gagah berani yang telah berjuang keluar dari era kuno yang jatuh. Mereka harus melakukan sesuatu sekarang. Raungan binatang petir itu membuat Shen Mingluan dan yang lainnya, yang dengan cepat berjalan keluar, merasa ada yang tidak beres. Dia tidak tahu apa yang dikatakan Wang Che yang membuatnya begitu marah. Mungkin dia ingin melarikan diri saat binatang petir itu marah. Beberapa dari mereka menebak. Namun, saat berikutnya, mereka langsung menolak ide ini. Sebelum Wang Che pergi, petir tak berujung telah meletus dari tubuh binatang petir dan menyerang Wang Che. Bab 400, Binatang Petir yang Jatuh dari Petir Awan. Petir segudang yang sejati. Petir binatang jiwa kuno itu hampir seketika menenggelamkan seluruh dunia. Dalam penglihatan mereka, sosok Wang Che langsung tertutup. Pada saat ini, tidak hanya Shen Mingluan, tetapi bahkan Zheng Shaoyang merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dalam keadaan seperti itu, bisakah seorang master jiwa kontrak masih bisa keluar? Wow, binatang petir itu serius. Rubah api awan yang tergeletak di tanah melompat dan berteriak, apakah kamu tidak tahu malu? Aku akan mengeluh. Pria tampan manusia itu dalam masalah. Di medan petir awan, binatang petir itu menatap Wang Che. Kecuali manusia ini memiliki 100 pedang, mustahil baginya untuk memotong petir seperti sebelumnya. Jelas, dia tidak memiliki 100 pedang, jadi dia tidak bisa menebas berkali-kali dalam sekejap. Kekuatan jiwanya juga tidak cukup. Dia ingin melihat apakah orang ini akan memohon belas kasihan. Saat berikutnya, Wang Che bergerak. Dia menyingkirkan pedang kayu dan merentangkan tangannya, membiarkan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar tubuhnya. Petik 2. Binatang petir itu tertegun. Pikiran pertama dalam benaknya adalah, apa yang tidak bisa dipahami orang ini? Apakah dia ingin mati? Namun, selanjutnya, dia melihat ekspresi puas di wajah manusia itu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Binatang petir. Tunggu. Binatang petir itu berkeringat dingin dan menatap tajam ke arah Wang Che. Tidak ada kerusakan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tanduk di kepala binatang petir itu bergetar seolah-olah dia tidak bisa mempercayainya, tubuh manusia ini kebal terhadap petirku. Kapan para master jiwa pendukung di antara manusia sudah memiliki kemampuan ini? Mungkinkah dalam beberapa ribu tahun terakhir, karena melatih hewan peliharaan jiwa petir, gen ini lahir? Binatang petir itu tidak dapat mengerti, atau apakah dia memiliki hewan peliharaan jiwa petir yang menggunakan petir untuk menyerangnya setiap hari untuk melatih tubuh seperti itu? Tidak mungkin, aku tidak percaya seseorang bisa begitu kejam. Pemandangan di depannya membuat binatang petir meragukan hidupnya. Ia mengira bahwa binatang jiwa kuno itu sudah cukup kejam. Ia tidak menyangka manusia ini akan menjadi lebih kejam lagi. Petir yang tak berujung mendarat di tubuh Wang Che. Ia tampaknya telah menjadi pusat petir. Semua cahaya berkumpul di tubuhnya. Busur petir yang tak terhitung jumlahnya merangkak dengan rapat di tubuh Wang Che, membungkusnya menjadi kepompong petir. Rasanya enak. Wang Che merasakannya. Itu masih sedikit lebih rendah dari kesengsaraan surgawi. Sayangnya, kultivasi binatang petir ini hanya 10.000 tahun. Jika lebih tinggi, rasa petir akan lebih kuat. Senang sekali memiliki hewan peliharaan jiwa di dunia ini. Aku juga bisa mendapatkan manfaat dari kitab suci pengendalian petir pedang ilahi dari pedang magnetik. Wang Che mendesah. Kemudian, Wang Che mengeluarkan pedang kayu dengan satu tangan dan membentuk segel misterius dengan tangan lainnya. Dia berteriak, "Petir, datang!" Dalam sekejap, baut petir yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dengan cepat berkontraksi dan berkumpul di pedang Wang Che.
Niat pedang bergemuruh dan tiba-tiba meletus. Tebasan petir surgawi. Wang Che menggunakan gerakan pedang paling dasar dalam kitab suci pengendalian petir pedang ilahi. Gerakan ini adalah gerakan pedang paling biasa dalam kitab suci yang sebenarnya, tetapi itu juga merupakan gerakan pedang inti. Ini karena banyak gerakan pedang dan teknik pedang dalam kitab suci hanya dapat dipelajari setelah mempelajari gerakan ini. Dari perspektif tertentu, batas atas tebasan petir surgawi sebenarnya sangat tinggi. Ini karena itu adalah gerakan pedang yang menyerap kekuatan petir surgawi. Semakin kuat petirnya, semakin kuat serangannya. Prasyaratnya adalah dia dapat menahan kekuatan petir surgawi. Ketika dia masih berada di benua puncak barat, Wang Che telah menggunakan jurus ini untuk menggunakan pedang magnetik guna memicu petir surgawi dan membunuh ribuan semut yang dikendalikan oleh murid hantu. Sekarang, Wang Che tidak perlu memicu petir surgawi. Jurus ini saja sudah cukup baginya untuk digunakan. Ledakan. Wang Che mengayunkan pedangnya. Saat pedang kayu itu berubah menjadi bubuk, cahaya pedang ungu yang mengerikan hampir membelah langit saat menebas binatang petir di udara. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, awan petir akan pecah dan menebas binatang petir dengan kecepatan cahaya. Binatang petir itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya merasa bahwa pedang itu telah mendarat di tubuhnya. Tubuhnya yang besar jatuh dari awan. Ia mendarat di kaki Wang Che. Udara menjadi sunyi. Mata mereka tampak melotot. Apa yang terjadi? Binatang petir itu jatuh. Shen Mingluan dan yang lainnya mendongak dan menyaksikan binatang petir itu jatuh dari langit. Mereka tampak seperti sedang bermimpi. Perubahan mendadak ini hampir menghancurkan saraf otak mereka. Mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Itu adalah binatang jiwa kuno dengan basis kultivasi 10.000 tahun. Apakah ia jatuh begitu saja? Apa kekuatan pedang itu tadi? Apakah orang ini benar-benar seorang master jiwa kontrak? Di sisi lain, Zhao Zige dan yang lainnya linglung. Mereka hanya tinggal untuk menonton untuk bersenang-senang. Tanpa diduga, legenda mengatakan bahwa ketika binatang jiwa mencapai tingkat kultivasi tertentu, ia dapat berubah menjadi manusia, gumam Zheng Shaoyang, mungkinkah orang ini adalah binatang jiwa humanoid? Bukankah ini sedikit terlalu kuat? Di bawah petir, ia tidak hanya tidak mati, tetapi ia juga menebas binatang petir itu dengan satu serangan. Itu tidak dapat dipahami. Petir penghancur pedang dari sebelumnya tidak dapat dipahami. Mereka tidak mengharapkan pemandangan ini bahkan dalam mimpi mereka. Mengalahkan binatang jiwa kuno, bisik Yang Xiaotan, sudah bertahun-tahun. Aku tidak menyangka manusia benar-benar dapat mengalahkan mereka sendirian. Sungguh menarik. Awalnya aku mengira kalau soul pad-nya sudah cukup abnormal. Ying Yu menghela napas, aku tidak menyangka kalau aku masih meremehkannya. Dia sendiri bahkan lebih abnormal. Kalau kita bertemu dengannya di King's Cup, bagaimana kita bisa bertarung? Zhao Zige terdiam, bertarung dengan kepala kita. Dia bisa melawan Soul Beast berusia 10.000 tahun sendirian. Kalau dia bersama Soul Pad, kalau dia memegang pedang magnetik abnormal itu. Siapa yang bisa menahan ini? Seharusnya hanya Kakak Tan. Jangan terlalu dipikirkan, Yang Xiaotan berkata perlahan, dia seharusnya menggunakan tubuhnya untuk menahan Myriad Lightning. Di saat yang sama, dia menggunakan kekuatan Myriad Lightning untuk melepaskan jurus pedang unik untuk mengalahkan Thunder Beast. Jurus pedang ini seharusnya berhubungan dengan petir. Jurus ini bisa menyerap kekuatan petir. Dengan kata lain, Thunder Beast benar-benar mengalahkan dirinya sendiri. Semua orang terdiam. Tunggu, menggunakan tubuhnya untuk menahan petir. Zheng Shaoyang memiringkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Raja Iblis Batuku bahkan tidak bisa menahannya dengan tubuhnya. Bagaimana dia bisa menahannya? Aku tidak tahu. Yang Xiaotan menggelengkan kepalanya. Mungkin itu semacam kekebalan petir yang diberikan oleh jiwa bela dirinya. Nilai jiwa bela dirinya tidak pasti, tetapi dia mendapat nilai penuh untuk ujian komprehensif sekolah menengah. Sejak zaman kuno, hanya jiwa bela diri tertinggi tingkat tertinggi yang bisa mendapat nilai penuh. Pikirkan baik-baik. Beberapa dari mereka mati rasa. Di lapangan petir awan, Wang Che berjalan ke arah binatang petir dan berkata, "Kau kalah." Petik 2. Binatang petir. Binatang petir bangkit dan bergoyang beberapa kali sebelum berdiri. Itu tidak terlalu terluka, tetapi serangan tadi memang telah menjatuhkannya dari langit dan jatuh ke dalam keadaan kaku. Jika Wang Che ingin menyerang, dia bisa membunuhnya saat dia berbicara. Karena itu, tidak masalah kalah. Bagaimana kau melakukannya? Binatang petir menatap Wang Che dengan suasana hati yang rumit dan berhenti meraung. Ini sangat rumit, kata Wang Che.
Dengan kecerdasanmu, kau seharusnya tidak bisa mengerti. Tapi sederhananya, aku menggunakan kekuatanmu untuk mengalahkanmu. Binatang petir terdiam. Manusia ini, dia mengatakannya dengan santai, tetapi binatang petir tahu bahwa jika dia tidak bisa menahan petir segudang, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Terlebih lagi, kekuatan dahsyat tadi seharusnya telah sepenuhnya melampaui kendalinya. Dia benar-benar bisa menggunakannya. Meskipun kau mengalahkanku, aku tidak menyarankanmu untuk pergi ke sana. Binatang petir itu berpikir sejenak, setelah medan petir awan adalah puncak petir surgawi. Tempat itu telah disegel, jadi kau tidak bisa pergi. Aku bertugas melatih manusia yang memasuki gunung binatang segudang. Aku ceroboh. Disegel. Wang Che merenung dan berkata, apakah itu terkait dengan naga biru laut awan? Tatapan binatang petir itu tiba-tiba menajam. Dalam sekejap, niat membunuh melonjak. Seolah-olah itu akan membunuh Wang Che saat berikutnya. Wang Che mengeluarkan lencana dan berkata, jangan khawatir, aku bukan orang jahat. Ini adalah lambang jasa naga biru dari zona perang timur. Binatang petir itu segera mengenalinya dan menahan niat membunuhnya, begitu. Tetapi bahkan jika kau memiliki benda ini, Raja Surgawi manusiamu tidak dapat memberitahumu ini. Bagaimana kau tahu tentang senior Azure Dragon? Bukankah itu hanya melampaui kesengsaraan? Wang Che berkata, sudah kuduga. Setelah memasuki Cloud Lightning Field, aku merasakannya. Aku datang ke sini untuk memastikan berita ini. Puncak petir surgawi, Wang Che merenung dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu. Namun, Festival Binatang Buas Segudang telah dibuka. Di antara 7 zona perang, mungkin ada beberapa murid hantu atau hewan peliharaan jiwa mereka yang bercampur. Dengan begitu banyak manusia dan hewan peliharaan jiwa, tidak banyak orang di Gunung Binatang Buas Segudang milikmu yang bisa bertahan, kan? Kau tahu cukup banyak. Binatang buas petir perlahan berkata, itu benar, tetapi kalian manusia memiliki bantuan dari Raja Surgawi. Ada juga hewan peliharaan jiwa mereka yang ditempatkan di mana-mana di Gunung Binatang Buas Segudang. Jika orang-orang itu masuk, mereka hanya akan mati. Lalu mereka tidak ingin keluar dan berencana untuk diam-diam merusak kesengsaraan naga biru laut awan milikmu. Wang Che bertanya, aku memeriksa sejarah Festival Binatang Buas Segudang. Dalam sejarah, ada banyak murid hantu di Festival Binatang ribuan. Bagaimanapun, ini adalah waktu yang paling mudah untuk menyerang. Juga, zona perang timur kita dijaga ketat. Tidak akan ada murid hantu yang bercampur di sini. Bisakah kau menjamin bahwa beberapa zona perang tidak akan dengan sengaja membiarkan beberapa murid hantu masuk untuk membuat masalah di tempat lain? Dari kekuatan zona perang lain di Federasi, beberapa zona perang mungkin tidak menginginkan naga biru laut awan berhasil selamat dari malapetaka ini. Bukan hanya binatang jiwa kuno dari Gunung Binatang ribuan milikmu, tetapi juga binatang keberuntungan dari zona perang timur. Festival Binatang Ribuan ini juga merupakan acara gabungan dari 7 zona perang besar. Kesempatan yang sangat bagus. Kata-kata Wang Che mengejutkan binatang guntur. Tidak, bagaimana mungkin seorang pemuda yang berusia kurang dari 20 tahun memikirkan hal-hal ini? Aku tidak menyangka ini. Binatang guntur tidak bisa berkata-kata. Selain itu, kata-kata ini masuk akal. Prasyaratnya adalah dia harus melihatnya dari sudut pandang yang sangat tinggi. Aku tidak peduli. Binatang petir itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya bertugas menjaga di sini. Begitu aku menemukan master jiwa kontrak yang mencurigakan dari murid hantu, aku akan segera menahan mereka dan membunuh mereka di tempat. Mereka tidak diizinkan mendekati puncak petir surgawi. Sisanya diatur oleh orang bijak agung Gunung Binatang Buas Segudang kita. Wang Che merenung selama beberapa detik dan berkata, aku punya cara untuk membantumu menarik perhatian murid hantu. Prasyaratnya adalah kamu harus berdiskusi dengan orang bijak agungmu dan membantuku. Kau punya cara. Binatang petir itu menatap Wang Che dengan heran, jika kau tidak memiliki lambang jasa naga biru, bahkan jika kau mengalahkanku, aku akan menendangmu. Namun, kau memiliki lambang jasa naga biru. Aku bisa mendengarkan. Wang Che berbisik kepada binatang petir itu. Setelah mendengar ini, binatang petir itu terdiam. Beritahu aku syaratnya dulu. Tanya binatang petir itu. Sederhana saja. Wang Che berkata, aku punya hewan peliharaan jiwa yang disebut pedang magnetik. Bantu aku menemukannya dan membawanya ke puncak petir surgawi untuk dikultivasikan. Syaratnya tidak sulit. Binatang petir itu bingung, namun, apakah kau punya dendam padanya? Membawanya ke puncak petir surgawi untuk dikultivasikan. Tempat itu 10 kali, 100 kali lebih berbahaya daripada tempatku.
Bahkan jika hewan peliharaan jiwamu telah berkultivasi selama 10.000 tahun, ia akan mati jika pergi. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Lagi pula, tidak bisakah kau memikirkan caranya? Bukankah pengorbananku lebih besar? Tanya Wang Che. Baiklah, aku akan melaporkannya. Binatang petir itu memikirkannya. Di sisi lain, di sungai awan angin yang membelah, elang raksasa menatap kepompong besar itu dengan penuh minat. Kemudian, sebuah pesan memasuki pikirannya. Apa? Binatang petir itu dikalahkan oleh seorang pemuda manusia. Sampah ini, bersambung.